Jakarta, Indonesia, 5 tahun masa muda saya surut ke belakang, menabung setiap rupiah, menelan air mata untuk mengangkat seorang pria dari nol hingga duduk di kursi direktur yang berkuasa. Namun, saat berdiri di puncak kejayaan, yang ia lemparkan ke wajah saya di tengah malam badai adalah surat gugatan cerai. Bersama ibu kandungnya, ia menghina saya sebagai perempuan desa miskin. Mencengkram tangan saya, memaksa saya menandatangani surat itu untuk memberi jalan bagi seorang putri konglomerat. Katanya, melihat penampilan saya yang kampungan membuatnya mual. Dengan penuh kemenangan, ia mengusir saya dan anak saya ke jalan, yakin bahwa seorang parasit seperti saya akan mati tenggelam dalam badai. Tapi, Arya Wiguna, Anda tidak tahu bahwa saat saya menandatangani surat itu, Anda juga menandatangani surat hukuman mati untuk hidup Anda sendiri. Keesokan paginya, kursi direktur itu hancur dan villa mewah itu disegel. Ketika terpojok, ia meronta-ronta, berteriak menanyakan siapa saya sebenarnya. Sayangnya, harga untuk mengetahui kebenaran ini, bahkan seluruh hidupnya tidak akan cukup untuk membayarnya. Di luar jendela, petir menyambar membelah langit Jakarta, membawa badai dahsyat yang seolah ingin merobek kegelapan malam. Sudah lewat tengah malam, angin menderu-deru menghantam kaca jendela villa mewah. Namun, dingin di luar tidak sebanding dengan suasana menyesakan yang mencekik saya di ruang tamu ini. Saya berdiri di sana, kedua tangan mencengkeram ujung kaus usang. Rambut saya berantakan setelah seharian bergulat dengan pekerjaan rumah dan merawat anak yang sedang demam. Di atas sofa kulit impor, Arya, pria yang saya sebut suami selama 5 tahun, duduk menyilangkan kaki. Ia mengenakan setelan jas mahal yang licin, tangannya memutar-mutar gelas anggur merah, tatapannya penuh kebencian yang tak terselubung. Tepat di hadapannya, di atas meja kopi marmer, tergeletak surat gugatan cerai yang sudah tercetak rapi. Aku tidak punya waktu untuk bertele-tele lagi denganmu. Tanda tangani ini, besok pagi berkemas dan pergi dari sini. Saya menggigit bibir, menahan suara agar tidak bergetar. 6 tahun masa muda, sejak ia hanya seorang karyawan biasa yang mengendarai sepeda motor butut, melewati hari-hari sulit, saya selalu ada di sisinya, melakukan segalanya untuk mendorongnya ke posisi direktur pemasaran seperti sekarang. Namun kini, setelah memiliki jabatan dan kekuasaan, mengenakan jubah gemerlap kaum elit, hal pertama yang ingin ia singkirkan adalah saya. Apa yang kamu bicarakan, Arya? Tengah malam begini, badai di luar, dan anak kita sakit di lantai atas. Apa maksudmu melemparkan surat ini? Bukankah kita hidup damai? Damai katamu? Itu yang kamu rasakan. Aku sudah muak. Lihat dirimu dari atas sampai bawah. Adakah yang pantas disebut istri seorang direktur? Setiap kali aku membawamu ke pesta dan melihat penampilanmu yang kampungan dan pemalu itu, aku tidak bisa mengangkat wajahku di depan rekan bisnis. Aku sudah berbeda sekarang. Aku butuh seorang istri yang terpelajar, dari keluarga terpandang, yang bisa membantuku naik ke kursi direktur utama. Sedangkan kamu, seorang gadis dari keluarga miskin, orang tuamu petani. Apa hakmu menghalangi jalanku? Saya tertegun. Kata-kata miskin yang keluar dari mulutnya setajam pisau yang menusuk jantungku. Benar, di matanya dan semua orang di rumah ini, saya hanyalah seorang gadis dari provinsi dengan latar belakang keluarga yang sulit, yang beruntung mendapatkan emas. Itu adalah topeng yang sengaja saya kenakan selama bertahun-tahun, hanya untuk melindungi harga dirinya yang rapuh, agar ia bisa membangun kariernya dengan tenang. Tak disangka, kerendahan hati itulah yang memupuk kesombongannya hingga menelan nuraninya. Dari atas tangga, terdengar suara sandal diseret. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, turun dengan gaun tidur sutra yang mahal. Ia memandang saya dengan bibir yang mencibir penuh penghinaan. Arya, benar. Rumah ini sudah cukup menampung menantu miskin sepertimu selama 6 tahun. Sudah miskin, tidak bisa melahirkan anak laki-laki pula. Hanya melahirkan anak perempuan yang sakit-sakitan dan menghabiskan banyak uang untuk obat. Lihat itu si Mutiara. Dia putri dari keluarga terpandang, dan sedang mengandung cucu laki-laki untuk keluarga ini. Dia baru saja membelikanku tas seharga puluhan juta rupiah. Orang sepertimu, seumur hidup bekerja pun tidak akan mampu membeli talinya. Kalau kamu pintar, cepat tanda tangani, jangan sampai aku memanggil orang untuk menyeretmu keluar. Ternyata begitu, ia sudah punya wanita lain di luar, seorang putri konglomerat yang sedang hamil anak laki-laki. Ibu mertua saya sudah lama tahu dan bersekongkol dengan putranya untuk menyingkirkan saya demi menyambut menantu baru dengan karpet merah. Saya mengangkat mata yang kosong menatap dua orang di hadapan saya. Pengabdian dan kesabaran saya selama 6 tahun, malam-malam tanpa tidur menunggunya pulang, makanan hangat yang selalu tersaji, akhirnya ditukar dengan skenario kejam yang memuakkan. Ibu, Arya, kalian bilang saya miskin dan menumpang. Saat Arya terlilit utang karena investasi yang gagal,
Siapa yang berlari ke sana kemari membawa uang untuk menyelamatkannya dari penjara? Saat ibu kecelakaan dan terbaring di tempat tidur selama 3 bulan, siapa yang merawat, membersihkan kotoran, dan menyuapi setiap sendok bubur, hingga ibu bisa seperti sekarang? Sekarang, begitu dia berhasil menduduki kursi direktur, kalian bersekongkol menyingkirkan saya untuk menyambut putri kaya. Apa kalian tidak takut karma? Tutup mulutmu. Perempuan desa rendahan sepertimu mana punya uang untuk membayar utang? Paling-paling kamu meminjam dari lintah darat lalu menyuruh anakku yang membayarnya. Kamu mau mengungkit jasa apa di sini? Villa ini, mobil di halaman itu, jabatan direktur yang hebat itu, adakah uangmu di dalamnya? Atau semua itu hasil kerja keras Arya? Ambil surat ini, dan tanda tangani sekarang, bentaknya, merebut surat itu dari meja dan menekankannya ke dada saya. Saya mundur selangkah, menatap Arya dengan dingin. Ia sama sekali tidak berniat menghentikan ibunya. Malah ia maju dan mencengkeram pergelangan tangan kanan saya. Cengkeramannya begitu kuat hingga saya merasa pergelangan tangan saya akan patah. Bekas memar merah langsung muncul di kulit pucat saya. Jangan menolak tawaran baik dan malah memilih yang buruk. Sudah kubilang, aku tidak mau melihat wajah lusuh dan miskinmu lagi 1 menit pun. Melihatmu, aku merasa mual. Mengerti? Tanda tangani sekarang, aku akan memberimu 3 miliar rupiah sebagai uang untuk membeli masa mudamu yang hancur itu. Kalau tidak, kamu dan anak penyakitanmu itu bersiaplah hidup di bawah jembatan layang. Di Jakarta ini, aku punya cukup kekuatan untuk membuatmu tidak bisa mendapatkan pekerjaan cuci piring sekalipun. Kalimat melihatmu, aku mual bergema di ruang tamu, menghancurkan sisa-sisa ikatan pernikahan yang masih ada di benak saya. Saya menunduk melihat tangan yang dicengkeramnya, lalu perlahan mengangkat kepala. Hidung saya tidak perih, air mata pun tidak jatuh. Hati saya saat ini seperti danau yang membeku di musim dingin dan sunyi menakutkan. Selama bertahun-tahun, saya menyembunyikan identitas asli saya, berusaha membangun citra seorang pria kepala keluarga yang gagah untuknya. Tapi hari ini, kepuasan diri yang delusional itu telah mengubahnya menjadi iblis yang tidak tahu berterima kasih. Baiklah, saya akan membiarkannya menyaksikan sendiri saat saya melepaskan jubah kemiskinan ini. Yang menantinya di depan adalah neraka yang paling dalam. Saya tidak lagi meronta, dengan tenang mengambil pena di meja dengan tangan kiri. Baik, saya tanda tangan, begitu lebih baik. Besok pagi 3 miliar akan masuk ke rekeningmu. Cepat berkemas. Saya membubuhkan tanda tangan dengan tegas di atas kertas, goresan tinta itu bahkan membekas di permukaan meja kaca. Kemudian saya melempar pena itu. Suara keringnya beradu dengan gemuruh petir di luar. Saya menatap Arya, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum dingin. 3 miliar rupiahmu simpan saja untuk membeli peti mati bagi kariermu, Arya. Dan villa ini, semoga malam ini kalian berdua tidur nyenyak, karena ini akan menjadi malam terakhir kalian bisa hidup tenang. Anak kurang ajar, sudah tanda tangan masih berani mengutuk kami? Kamu pikir Arya akan takut dengan ucapanmu? Dasar rendahan tapi sok, pergi, naik ke atas, bawa anakmu dan enyah dari sini. Saya berbalik dan melangkah dengan tenang ke lantai atas. Tanpa perdebatan, tanpa tangisan. Di kamar, putri kecil saya masih terlelap karena lelah. Saya membungkusnya dengan selimut hangat, membawa tas berisi beberapa potong pakaian bekas kami, lalu turun. Mengabaikan tatapan penuh kemenangan dari ibu dan anak itu, saya mendorong pintu utama dan melangkah ke dalam kegelapan malam. Hujan menerpa wajah saya hingga perih, tetapi langkah kaki saya tidak goyah sedikit pun. Begitu keluar dari gerbang kompleks villa, saya mengeluarkan ponsel dari saku, membuka kunci layar, dan menekan nomor yang selama 6 tahun tidak pernah saya sentuh. Di seberang sana, telepon diangkat setelah dering pertama. Pengacara Tirtayasa, ini saya. Dari seberang terdengar suara pria yang dalam namun penuh hormat dan hati-hati. Nyonya, akhirnya Anda menelepon. Apa yang bisa saya bantu? Aktifkan seluruh kekuatan saya. Besok pagi, saya ingin Anda membekukan seluruh aliran dana ke perusahaan tempat Arya bekerja sebagai direktur, siapkan surat pemecatan dan pencabutan seluruh jabatannya. Sekaligus, hubungi bank, siapkan prosedur untuk menyegel, dan menyita kembali villa yang ia tempati. Sudah waktunya mengambil kembali apa yang telah saya pinjamkan. Saya menutup telepon, berdiri di bawah atap halte bus, kilat menyambar membelah langit, menerangi mata tajam saya yang menatap ke arah villa yang terang benderang di kejauhan. 6 tahun bermain peran sebagai semut yang kalian injak-injak telah berakhir. Mulai besok, saya akan membuat kalian merasakan bagaimana rasanya direnggut segalanya dalam sekejap. Permainan ini baru saja dimulai. Berdiri di bawah atap halte bus yang tua, hembusan angin membawa uap air yang menusuk kulit, tapi saya tidak merasa dingin.
Putri kecil dalam dekapan saya bernapas lebih teratur. Kehangatan tubuhnya menjalar ke dada saya seperti api kecil yang mengusir dinginnya malam badai Jakarta. Saya memejamkan mata, membiarkan tetesan air hujan menerpa wajah. Kenangan 6 tahun sebagai menantu keluarga Wiguna tiba-tiba menyerbu, jelas dan tajam seperti pecahan kaca yang menggores pikiran. 6 tahun lamanya, saya telah mengunci rapat kekuatan saya, menyembunyikan surat wasiat takdir dari kakek di dasar koper tua, hanya untuk mengenakan jubah seorang wanita dari daerah, yang pasrah dan sabar. Saya pernah naif percaya bahwa jika saya mundur ke belakang, jika saya memberikan Arya seluruh sorotan kesuksesan, pernikahan ini tidak akan dinodai oleh uang. Tapi saya salah, benar-benar salah. Pengorbanan diam-diam saya tidak dibalas dengan rasa terima kasih, melainkan dengan penghinaan bernama gadis desa. Saya ingat betul hari pertama Arya membawa saya untuk bertemu keluarganya di sebuah rumah petak reyot di gang sempit di kawasan Grogol. Ibu Ratna, yang sekarang menjadi ibu mertua saya, saat itu hanyalah seorang wanita penjaga warung kelontong, mengenakan daster kusut sambil duduk di kursi plastik merah mengunyah kuaci. Ketika tahu saya berasal dari desa miskin di Jawa Barat, dan orang tua saya telah meninggal, sikapnya langsung berubah. Matanya menelusuri pakaian sederhana saya dengan tatapan penuh selidik dan penghinaan. Gadis desa sepertimu yang merantau ke kota, aku tahu betul. Melihat anakku Arya punya potensi, tampan, dan cerdas, kamu pasti berniat menempel untuk mengubah nasib, kan? Aku beritahu kamu, keluarga ini memang tidak kaya raya, tapi juga bukan tempat sampah yang bisa dimasuki siapa saja. Menikahimu, anakku harus menanggung beban tambahan. Nanti apa yang bisa diharapkan dari keluarga petani miskinmu itu? Saat itu saya hanya menunduk diam, tangan saya mencengkeram ujung baju. Arya yang berdiri di samping saya, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela wanita yang dicintainya. Ia hanya menggaruk kepala, tersenyum canggung untuk menutupi suasana. Itulah pertanda pertama dari kepengecutan dan keegoisannya. Tetapi karena cinta buta masa muda, saya memilih untuk mengabaikannya. Setelah menikah, kehidupan saya sebagai menantu tidak berbeda dengan serangkaian siksaan mental. Arya mencoba merintis usaha tetapi terus-menerus gagal. Utang bank, utang kepada rentenir semakin menumpuk, ia pulang dalam keadaan mabuk dan merusak barang-barang. Ibu Ratna setiap hari menyumpah serapah, menyalahkan semua kemalangan pada saya, menganggap saya pembawa sial, karena nasib miskin saya telah menghambat karier putranya. Dasar pembawa sial. Sejak kamu menginjakkan kaki di rumah ini, usaha Arya terus merosot. Pulang sana ke desamu, minta uang pada sanak saudaramu untuk membayar utang suamimu. Perempuan tidak berguna, parasit, hanya tahu membawa sial. Sadarlah, nak, sudah ibu bilang, cari istri itu yang sepadan, yang punya harta biar bisa diandalkan. Malah membawa pulang gembel ini, sekarang kita semua bisa berakhir di jalanan. Kata-kata kasar itu saya telan bulat-bulat. Bukan karena saya takut padanya, tetapi karena saya ingin menjaga harga diri Arya. Saya sedih melihat pria yang saya cintai terpuruk dan putus asa. Dan kemudian, saya membuat keputusan yang hingga saat ini baru saya sadari sebagai kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya diam-diam menghubungi pengacara Tirtayasa, yang mengelola kekayaan raksasa peninggalan kakek saya. Melalui perusahaan-perusahaan samaran dan perputaran modal yang rumit, saya menyuntikkan dana untuk menyelamatkan perusahaan Arya dari ambang kebangkrutan. Tidak hanya itu, saya menggunakan kekuatan anonim saya untuk terus memberinya kontrak-kontrak besar, membersihkan semua rintangan di dunia bisnis, hingga ia bisa duduk di kursi direktur pemasaran sebuah anak perusahaan yang berada di bawah naungan grup perusahaan induk yang 51% sahamnya saya miliki. Bahkan villa mewah tempat Ibu Ratna dan putranya tinggal saat ini, adalah hasil instruksi saya kepada perusahaan untuk membelinya dan memberikannya sebagai rumah dinas direktur. Ketika bisnisnya menanjak, Arya berganti kulit. Ia mengenakan setelan jas mahal, jam tangan Swiss, dan mengendarai mobil mewah. Ibu Ratna juga berubah dari seorang penjaga warung menjadi seorang nyonya besar, yang setiap hari pergi ke spa, berbelanja tas-tas bermerek, dan bergaul dengan istri-istri pengusaha kaya lainnya. Mereka meyakinkan diri bahwa semua kemewahan ini adalah hasil dari bakat luar biasa Arya. Dan tentu saja, di mata mereka, saya tetaplah seorang ibu rumah tangga kampungan, noda dalam lukisan sempurna kehidupan kelas atas mereka. Penghinaan itu semakin menjadi-jadi dan terang-terangan. Hingga suatu hari, tepat 2 bulan yang lalu. Saat itu saya sedang membersihkan ruang kerja Arya, dan tidak sengaja menjatuhkan jas yang baru ia kenakan semalam. Sebuah lipstik berwarna merah anggur jatuh dari saku dalamnya. Disertai dengan aroma parfum manis yang menyengat, aroma murahan namun provokatif yang tidak pernah saya gunakan. Saya terpaku. Rasanya seperti disiram air dingin.
Naluri seorang wanita memberitahu saya ada sesuatu yang tidak beres. Saya diam-diam membuka iPad-nya. Kata sandi yang dulunya tanggal lahir saya sudah diganti entah sejak kapan. Dengan mudah saya meminta bantuan divisi keamanan siber perusahaan induk untuk membobolnya. Yang terpampang di depan mata saya adalah serangkaian pesan mesra antara dia dan seorang gadis bernama Mutiara. Bukan hanya kata-kata kotor. Layar juga menampilkan bukti transfer ratusan juta rupiah. Ia membelikan barang-barang mewah, mobil untuk wanita itu. Dia adalah putri dari salah satu mitra bisnis tingkat menengah, seorang sosialita yang terbiasa hidup foya-foya yang sengaja ia dekati untuk dijadikan batu loncatan menuju kursi direktur utama. Saya terduduk lemas di lantai yang dingin, menatap pesan yang dikirim Mutiara kepadanya. Kapan kamu akan mengusir istri kampunganmu itu dari rumah? Aku sudah mengandung anak laki-lakimu. Aku tidak mau anakku lahir dan harus memanggil perempuan desa itu ibu tiri. Dan jawaban Arya, yang telah menghancurkan hati saya. Tenang saja, sayang, aku sedang mengumpulkan sisa aset, lalu akan memaksanya menandatangani surat cerai. Melihat wajahnya yang lusuh itu, aku sudah muak sekali. Tunggu sebulan lagi, kursi nyonya direktur utama pasti menjadi milikmu. Ia menganggap saya sampah, ia menganggap wanita yang telah membukakan jalan untuknya, menggunakan segunung uang untuk membangun citra palsunya, sebagai sesuatu yang murahan dan harus dibuang. Saat membaca pesan itu, saya tidak berteriak, tidak merusak barang. Rasa sakit yang mencapai puncaknya berubah menjadi keheningan yang menakutkan. Saya mengusap satu-satunya tetes air mata yang baru saja jatuh. Cinta telah mati, kesabaran telah habis, pengampunan saya tidak untuk para pengkhianat. Berdiri menatap tirai hujan putih di luar halte bus, saya perlahan mengencangkan pelukan pada putri saya. Malam ini, sebelum drama pemaksaan penandatanganan surat cerai di ruang tamu, saya telah berdiri diam di luar pintu ruang kerja Arya selama 15 menit. Pintu kayu itu sedikit terbuka, cukup untuk mendengar suara dari dalam dengan jelas. Bukan karena saya tidak sengaja mendengar, tetapi saya sengaja melangkah ke sana untuk mendengarkan kebusukan akhir dari ibu dan anak itu, untuk menanamkan dalam benak alasan mengapa saya sama sekali tidak boleh berbelas kasihan. Arya, apa semua sudah kamu atur? Mutiara bilang kehamilannya sudah 3 bulan. Ayahnya, Pak Hartono, juga sudah memberi sinyal. Asalkan kamu selesaikan perceraian ini dan menikahi Mutiara dengan baik-baik, dia akan langsung menyuntikkan dana 15 miliar rupiah ke proyek barumu. Saat itu, kursi direktur utama tidak akan lari kemana. Ibu tenang saja, semua sudah aku perhitungkan dengan matang. Tabungan bersama sudah aku pindahkan semua ke rekening atas nama ibu sejak minggu lalu. Saham, mobil, juga sudah aku urus surat-suratnya menjadi aset pranikah. Si Dita itu bodoh, sepanjang tahun hanya tahu bersembunyi di dapur mengurus popok dan susu. Mana mungkin dia tahu apa yang aku lakukan di luar. Malam ini aku akan memaksanya menandatangani surat cerai. Paling banter aku lempar 3 miliar rupiah sebagai sedekah, usir dia dari rumah dengan tangan kosong. Kita lihat saja bagaimana perempuan desa tanpa keahlian, sepertinya bisa bertahan hidup di kota ini. 3 miliar? Kamu gila. 750 juta rupiah saja sudah lebih dari cukup perempuan yang menumpang makan di rumah ini selama 6 tahun, tidak aku tagih uang makan saja sudah untung. Terus villa ini bagaimana? Jangan sampai perempuan desa itu minta bagian. Ini hasil keringat anakku. Aku tidak akan membiarkannya membawa pergi satu bata pun. Ibu ini aneh. Villa ini kan fasilitas dari perusahaan untukku sebagai direktur. Namanya tidak ada di sertifikat, bagaimana bisa minta bagian? Tapi ibu tenang saja. Bulan depan setelah dilantik menjadi direktur utama, aku akan menggunakan dana internal perusahaan untuk membeli lunas villa ini. Balik nama untuk ibu dan Mutiara. Ibu mau renovasi kamar seperti apa terserah, ganti semua perabotan baru, sambut Mutiara dengan layak sebagai nyonya besar. Kalau si Dita, lihat penampilannya sekarang, kucel, lusuh, kampungan. Aku jalan di sampingnya saja malu sama teman-teman. Malam ini aku usir dia biar tidak merusak pemandangan. Berdiri di balik celah pintu, saya menyeringai, senyum yang dingin hingga menusuk tulang. Ibu mertua dan suami saya, 2 orang yang menganggap diri mereka kelas atas, sedang duduk menghitung setiap sen untuk merampok aset seorang wanita yang mereka anggap lemah. Mereka sombong, menepuk dada, berhayal bahwa jabatan dan kekayaan yang mereka nikmati adalah hasil dari kemampuan Arya. Mereka begitu bodoh hingga tidak tahu bahwa villa yang mereka rencanakan untuk dibeli itu, sertifikat kepemilikan aslinya berada di brankas perusahaan induk atas nama satu-satunya pemegang saham, saya. Perusahaan yang ayah calon istri Arya janjikan akan menyuntikkan 15 miliar. Sebenarnya sedang menanggung utang fiktif yang saya ciptakan untuk menguji kesetiaannya. Mereka menyebut saya gadis desa yang menumpang, mereka menghina saya kucel dan kampungan. Tapi mereka tidak tahu bahwa pakaian sederhana yang saya kenakan,
Hari-hari saya di dapur memasak makanan hangat adalah pilihan saya, adalah kerendahan hati seekor burung phoenix yang ingin menghangatkan sarang gagak. Mereka menjadikan kemurahan hati saya sebagai batu loncatan, dan sekarang berbalik menghina saya. Arya mengira ia adalah serigala licik di dunia bisnis, yang sedang mempermainkan seekor domba naif seperti saya. Ia tidak tahu, setiap gerak-geriknya menggelapkan aset, mentransfer uang ke rekening Ibu Ratna, setiap panggilan telepon rahasianya dengan Mutiara, semuanya dilaporkan secara rinci oleh sistem audit perusahaan induk dan diletakkan di meja kerja saya setiap pagi. Saya membiarkannya berakting. Saya ingin melihat sejauh mana keserakahan manusia bisa mendorong ketidakbermaluan. Dan malam ini, di tengah badai ini, ia telah dengan tangannya sendiri menurunkan tirai panggung, mengakhiri sandiwara dengan cara yang paling buruk. Saya bertanya-tanya, besok pagi ketika Arya bangun, melangkah masuk ke perusahaan yang selalu ia banggakan, bersiap mengeluarkan uang untuk membeli villa saya. Wajah seperti apa yang akan ia pasang ketika tahu bahwa semua kekuasaannya hanyalah istana pasir? Dan sayalah tsunami yang telah datang. Bagaimana Ibu Ratna akan berteriak ketika tumpukan aset yang ia kira sudah aman dalam genggamannya tiba-tiba menguap tak bersisa? Penghinaan yang telah mereka timpakan pada saya selama 6 tahun. Saya tidak akan membalasnya dengan air mata atau sumpah serapah. Saya akan membalasnya dengan vonis kehancuran, merenggut semua harapan, menghancurkan apa yang disebut kebanggaan kosong mereka menjadi berkeping-keping. Badai sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Petir terus menyambar membelah langit yang gelap pekat. Saya berdiri di bawah atap halte, mengusap tetesan air hujan dingin di dahi. Tatapan saya tenang menatap ke ujung jalan. Belum sampai 15 menit setelah panggilan saya, seberkas cahaya menyilaukan dari lampu depan menembus tirai hujan yang tebal. Sebuah Mercedes Maybach S-Class hitam legam meluncur mulus di atas jalanan yang tergenang air, megah dan berwibawa seperti predator malam, perlahan menepi tepat di hadapan saya. Pintu mobil belum sempat terbuka, seorang pria berjas hitam yang dijahit sempurna telah membuka payung besar, bergegas keluar dari kursi pengemudi. Mengabaikan genangan air yang mengotori sepatu kulitnya yang mengkilap, ia berjalan cepat ke arah saya, membungkuk hormat dengan sudut yang presisi. Dia adalah pengacara Tirtayasa, asisten kepercayaan, perwakilan hukum, dan tangan kanan paling setia saya selama 10 tahun terakhir sejak kakek saya meninggal. Presiden Direktur, mobil sudah datang. Maaf membuat Anda menunggu dalam cuaca seburuk ini. Bagaimana keadaan Nona muda? Silakan segera masuk ke mobil agar tidak masuk angin. Saya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan, menggendong putri saya masuk ke kursi belakang Maybach. Begitu pintu mobil tertutup, semua suara bising dan amukan badai di luar seketika lenyap. Di dalam mobil adalah dunia yang sama sekali berbeda. Sunyi, hangat, dengan semerbak aroma gaharu kelas atas dan kemewahan yang luar biasa. Saya meletakkan putri saya dengan hati-hati di atas kursi empuk, menyelimutinya dengan selimut tipis berlogo keluarga. Pengacara Tirtayasa duduk di kursi pengemudi, melalui kaca spion, ia memberikan saya handuk sutra kering. Presiden Direktur, silakan keringkan rambut Anda. Saya sudah memesan Presidential Suite di Hotel Kempinski. Dokter keluarga juga sedang dalam perjalanan ke sana untuk memeriksa kesehatan Nona muda. Terima kasih, Pak Tirtayasa. Saya mengambil handuk itu dan dengan tenang mengeringkan sisa air hujan di wajah. Bersamaan dengan itu, saya juga perlahan-lahan melepaskan topeng kemiskinan dan kepasrahan seorang istri berjuluk gadis desa. Saat saya mengangkat kepala dan menatap kaca spion, tatapan saya tidak lagi menunjukkan rasa malu atau kesabaran. Mata itu kini tajam, dalam, dan penuh wibawa. Kelemahan telah dibunuh, memberi tempat bagi seorang presiden direktur wanita yang memegang nasib puluhan anak perusahaan, yang mengendalikan aliran dana raksasa dari salah satu grup finansial terbesar di negeri ini. Apakah Anda sudah menyiapkan semua yang saya minta? Baik, Presiden Direktur, semuanya sudah siap. Begitu menerima telepon Anda, saya langsung mengaktifkan prosedur darurat. Pertama, dari sisi perusahaan, perintah pembekuan seluruh modal kerja anak perusahaan tempat Arya menjabat sebagai direktur telah dikeluarkan melalui sistem internal. Besok pagi pukul 8, sekretaris saya akan secara pribadi mengantarkan surat pencabutan jabatan dan surat pemecatan dengan tanda tangan dan stempel merah dari perusahaan induk langsung ke mejanya. Pada saat yang sama, tim audit independen akan masuk ke perusahaan untuk menyelidiki semua pelanggaran keuangan dan penggelapan dana yang ia lakukan selama 2 tahun terakhir. Kedua, mengenai aset pribadi, villa yang ditempati Arya adalah aset dinas milik grup. Tim legal telah mengirimkan surat perintah penyitaan aset dalam waktu 24 jam. Besok pagi,
petugas keamanan grup bersama perwakilan bank akan melakukan penyegelan dan mengusir siapapun yang berada di dalam rumah itu. Ketiga, semua rekening bank miliknya dan Ibu Ratna yang terkait dengan aliran dana dari perusahaan telah dibekukan sementara untuk kepentingan penyelidikan. Saya bersandar di kursi kulit, sudut bibirku menyunggingkan senyum tipis namun kejam. Arya, kau pikir kau pandai menyembunyikan penggelapan aset ke tangan ibumu? Kau tidak tahu bahwa jaringan perbankan yang kau gunakan adalah bank mitra strategis di mana grup perusahaanku memegang saham mayoritas. Setiap langkahmu bagiku tak lebih dari pertunjukan konyol seekor boneka yang talinya putus. Sangat bagus. Lalu bagaimana dengan keluarga nona muda bernama Mutiara itu? Kudengar ayahnya akan menyuntikkan 15 miliar ke proyek baru Arya. Baik, Presiden Direktur. Ayah nona Mutiara adalah Direktur Perusahaan Pemasok Material Konstruksi, PT Jaya Makmur. Kebetulan sekali, PT Jaya Makmur saat ini sepenuhnya bergantung pada kontrak dari rangkaian proyek properti grup kita. Saya telah menginstruksikan manajemen proyek untuk secara sepihak memutuskan kontrak dengan PT Jaya Makmur malam ini juga, dengan alasan pelanggaran klausul kualitas. Besok pagi, perusahaan ayahnya akan berada di ambang kebangkrutan. Jangankan 15 miliar, 150 juta rupiah untuk membayar gaji karyawan pun mereka tidak akan punya. Luar biasa. Mereka suka bermain sandiwara mengandalkan kekayaan, suka memamerkan status sosial yang setara. Kalau begitu, saya akan hancurkan penyangga itu untuk melihat apakah ketika keluarga nona muda itu bangkrut dan terlilit utang, mereka masih akan berpelukan dan mengeluh-elukan cinta suci yang berbau uang itu. Maibah melaju menembus kegelapan, meninggalkan badai yang masih mengaum di belakang. Saya menatap keluar jendela, lampu-lampu jalanan kabur dalam hujan. Arya, Ibu Ratna, kalian telah mendorong saya keluar pintu di tengah badai, tanpa memberikan payung sekalipun untuk saya dan anak saya. Kalian menghina saya, menginjak-injak ikatan pernikahan, berhalusinasi dengan kekuatan sebagai orang kaya baru. Kalau begitu, bersiaplah. Besok pagi saat matahari terbit, badai di luar akan reda, tetapi tsunami bernama Anindita Cahyani akan secara resmi menerjang hidup kalian. Saya akan dengan tangan sendiri mengupas setiap lapis kemewahan palsu yang telah saya berikan pada kalian, merenggut seluruh jabatan, harta, dan mendorong kalian ke jurang keputusasaan. Permainan membuka topeng ini resmi dimulai. Malam di Jakarta setelah badai terasa sunyi mencekam. Saat mobil mewah itu memasuki area parkir bawah tanah sebuah hotel bintang 6 di jantung distrik bisnis Sudirman, saya menggendong putri kecil saya yang tertidur lelap, melangkah di atas karpet tebal, dan langsung menuju kamar kepresidenan di lantai tertinggi. 1, 2, 3, 4, 5. Kamar itu sangat luas, dengan aroma minyak esensial gaharu yang menenangkan. Cahaya lampu kuning hangat menerangi lukisan-lukisan mahal di sepanjang koridor. Dokter keluarga sudah siaga di sana. Beliau dengan hati-hati memeriksa, memberikan infus, dan menurunkan demam putri saya. Melihat napasnya yang mulai teratur, dahinya yang kecil tidak lagi berkerut karena sakit. Batu besar yang menekan dada saya sepanjang malam yang mengerikan itu akhirnya terangkat. Saya merapikan selimut sutra untuknya lalu diam-diam melangkah ke ruang tamu. Berdiri di depan dinding kaca setinggi langit-langit, saya memandang ke bawah ke arah kota yang masih basah oleh genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalanan. Tangan saya menyentuh permukaan kaca yang dingin. Sudah 10 tahun, sejak saya menandatangani surat wasiat yang mewariskan kekayaan raksasa itu, tidak pernah satu malam pun saya mengizinkan diri saya untuk hidup sesuai dengan status sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pasti jika ada orang di luar sana yang tahu kebenarannya, mereka akan menganggap saya gila. Mengapa seorang wanita yang memegang 51% saham dari sebuah imperium keuangan, properti, dan perdagangan raksasa, rela bersembunyi di dapur yang berbau minyak, dengan sabar mengenakan pakaian usang, dan menahan hinaan dari seorang pria rendahan dan ibu mertua yang kejam selama 6 tahun? Mengapa saya tidak menggunakan uang untuk menampar wajah mereka sejak hari pertama? Jawabannya bukan pada kelemahan, melainkan pada masa lalu keluarga saya yang penuh darah dan air mata. Sebuah luka yang dalam yang selalu ingin saya sembuhkan dengan kesederhanaan. Ibu saya, wanita yang selalu diejek oleh Arya dan Ibu Ratna sebagai keturunan petani miskin, sebenarnya adalah putri tunggal dari salah satu keluarga paling berpengaruh di Jakarta. Dahulu, kakek saya adalah serigala tua di dunia bisnis, yang sepanjang hidupnya hanya mengenal keuntungan, akuisisi, dan pernikahan aliansi ekonomi. Tapi ibu saya adalah sekuntum bunga yang murni. Ia jatuh cinta pada ayah saya, seorang mahasiswa arsitektur miskin dari Jawa Barat yang merantau ke kota, hanya bermodalkan hati yang hangat dan tangan kosong. Cinta mereka ditentang habis-habisan oleh kakek. Ia menganggap ayah saya hanya seorang mata duitan, rendahan, tidak selevel,
dan tidak pantas melangkahkan kaki ke gerbang istananya. Terpojok, ibu saya menghapus air mata, meninggalkan semua perhiasan, melepaskan statusnya sebagai ahli waris, dan diam-diam kabur bersama ayah saya ke desa untuk membangun kebahagiaan dengan uang receh yang mereka kumpulkan. Kakek saya murka. Ia mengumumkan telah memutuskan hubungan dengan ibu saya, menghapus namanya dari silsilah keluarga, dan melarang siapapun di keluarga menyebut namanya. Selama masa kecil, saya tumbuh dalam kekurangan materi yang parah tetapi berlimpah kasih sayang. Ayah dan ibu saya bekerja keras, membanting tulang, tangan mereka kapalan demi menyekolahkan saya. Mereka tidak pernah bertengkar karena kekurangan uang, tidak pernah menyesali pilihan mereka untuk kabur. Tetapi kemiskinan dan kerja keras telah menguras tenaga mereka. Ayah saya meninggal dalam kecelakaan runtuhnya perancah di lokasi konstruksi, saat saya baru berusia 18 tahun, bersiap masuk universitas. 2 tahun kemudian, ibu saya, karena kerja paksa dan kesedihan mendalam atas kepergian suaminya, juga jatuh sakit dan menyusulnya. Sebelum menutup mata di ranjang rumah sakit yang sempit, ibu saya tidak meneteskan air mata penyesalan. Ia mengelus rambut saya dengan tangannya yang kurus, berpesan bahwa uang pada akhirnya hanyalah awan yang berlalu. Cinta sejati dan kedamaian jiwa adalah hal yang tak ternilai yang harus dicari manusia. 3 tahun setelah ibu meninggal, saat saya berjuang menghidupi diri dengan berbagai pekerjaan untuk menyelesaikan gelar sarjana ekonomi, kakek saya datang mencari saya. Miliarder yang dulu berkuasa, yang tega membuang darah dagingnya sendiri, kini hanyalah seorang lelaki tua yang layu di kursi roda, menderita kanker stadium akhir. Ia menangis terseduh-seduh di depan foto usang ibu saya di kamar kos saya yang sempit. Ia menyesali kekeras-kepalaan, prasangka, dan kekejamannya yang telah mendorong putri satu-satunya ke dalam kematian dalam kemiskinan dan penyakit tanpa ada keluarga di sisinya. Sebelum menutup mata, ia mengerahkan sisa tenaganya memanggil tim pengacara terbaik, yang dipimpin oleh pengacara Tirtayasa, untuk membuat surat wasiat rahasia. Ia mentransfer seluruh 51% saham grup perusahaan kepada saya, mengubah saya dari seorang mahasiswi yatim piatu miskin menjadi presiden direktur termuda, pemegang aset senilai puluhan triliun rupiah. Namun, saya justru sangat takut pada kekayaan raksasa itu. Saya melihat dalam lembaran-lembaran sertifikat saham itu pertaruhan nyawa kedua orang tua saya. Saya takut pusaran gelap uang, intrik saling menjatuhkan di dunia bisnis perlahan-lahan akan mengubah saya menjadi orang yang dingin dan tidak berperasaan seperti kakek saya dulu. Saya dihantui oleh pelajaran dari ibu bahwa kesetaraan status dan kekayaan bisa membunuh perasaan paling murni manusia. Karena itu, saya membuat keputusan yang mengguncang seluruh dewan direksi. Saya mendelegasikan seluruh pengelolaan grup kepada pengacara Tirtayasa, menyembunyikan diri di balik kontrak-kontrak kuasa yang rumit, menjadi seorang presiden direktur tak terlihat yang tidak dikenal siapapun. Saya mendambakan kehidupan normal, ingin menemukan seorang pria yang mencintai saya karena jiwa saya, karena senyum saya, bukan karena label miliarder atau aset yang saya miliki. Dan takdir ironis mempertemukan saya dengan Arya. Saat itu ia hanyalah seorang sales miskin yang mengendarai motor butut, tetapi memiliki mata yang penuh ambisi dan selalu berjanji akan memberikan saya sebuah keluarga yang sederhana dan melindungi saya selamanya. Saya naif percaya pada ketulusan sederhana itu. Setelah menikah, melihatnya berjuang dan menderita karena usahanya gagal, terlilit utang rentenir, saya tidak tega. Saya melanggar prinsip saya sendiri, diam-diam menggunakan jaringan kekuasaan tersembunyi dari grup untuk menyelamatkannya. Saya mentransfer uang ke rekeningnya dengan kedok sebagai investor malaikat. Saya menyuruh pengacara Tirtayasa memberinya kontrak-kontrak besar, membersihkan semua pesaingnya di dunia bisnis. Dan akhirnya, menggelar karpet merah untuknya duduk di kursi direktur pemasaran sebuah anak perusahaan di dalam ekosistem grup yang saya pimpin. Tapi saya kalah telak. Saya kalah oleh keserakahan tanpa batas dan sifat dasar manusia yang hina. Arya bukanlah ayah saya. Ia tidak memiliki tulang punggung moral untuk menjaga diri dari godaan kekuasaan dan kemewahan. Ketika mendapatkan uang, mendapatkan jabatan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri, topeng moralnya yang palsu langsung retak, menampakkan sifat aslinya sebagai pengkhianat yang serakah dan melupakan budi baik. Ia mulai meremehkan latar belakang yang ia anggap kampungan. Ia bersekongkol dengan ibunya yang tamak untuk merencanakan penggelapan aset, merampok hasil kerja keras saya. Ia menginjak-injak harga diri saya, diam-diam di belakang saya mengejar seorang putri konglomerat yang ia anggap selevel. Sebagai batu loncatan yang lebih tinggi. Kakek, Anda benar, uang itu seperti kaca pembesar raksasa. Ia tidak mengubah sifat manusia. Ia hanya memperbesar kebusukan yang sudah ada di dalam jiwa mereka. Baiklah, saya tidak akan lari lagi. Kesabaran saya sudah habis. Saya akan mengenakan mahkota kekuasaan ini dengan tangan saya sendiri,
menggunakan kekayaan yang begitu ia dambakan untuk menghancurkannya hingga ke dasar penghinaan. Langit mulai terang, badai dahsyat semalam akhirnya reda, menyisakan Jakarta yang cerah di bawah sinar mentari pagi. Saya bangun lebih awal, membuat secangkir kopi hitam tanpa gula, berdiri diam di depan cermin besar di ruang ganti hotel. Selama 6 tahun, saya membiarkan diri saya kucel dengan daster kusut, rambut berbau asap dapur hanya karena ingin menjadi istri yang baik di belakang suami. Tapi hari ini semuanya berakhir. Penata rias dan tim penata gaya terkemuka yang dikirim oleh pengacara Tirtayasa telah bekerja tanpa henti selama lebih dari 1 jam. Kini, yang terpantul di cermin bukan lagi wanita kampungan yang diusir semalam, melainkan seorang wanita yang mengenakan setelan putih gading yang dijahit dengan presisi dari merek paling mewah. Setiap jahitan memancarkan kekuatan, kemewahan, dan dominasi mutlak. Rambut hitam panjangnya ditata rapi di atas bahu yang angkuh. Bibir merah merona berpadu dengan tatapan dingin setenang danau yang dalam, tidak ada lagi jejak belas kasihan atau kelemahan. Saya mengenakan sepatu hak tinggi runcing. Setiap langkahnya menghasilkan suara ketukan yang tegas di lantai. Saya melangkah ke ruang tamu. Pengacara Tirtayasa sudah menunggu dengan sikap hormat. Di tangannya ada tablet yang menampilkan berbagai grafik data dan rekaman kamera keamanan. Saya duduk di sofa beludru, menyilangkan kaki, menerima tablet dari Tirtayasa. Selama 6 tahun, saya diam-diam memasang sistem kamera pintar super kecil di villa yang ditinggali Arya dan Ibu Ratna. Awalnya hanya untuk keamanan keluarga saat saya pergi, tapi tak disangka, itu menjadi alat untuk saya menyaksikan seluruh sandiwara konyol para pengkhianat. Layar menyala, terhubung langsung ke ruang tamu villa. Gambar dan suara begitu jernih seolah saya berada di sana. Ruang tamu saat ini tidak ubahnya medan perang setelah pesta semalaman. Botol-botol anggur impor mahal tergeletak di karpet, puntung rokok berserakan di meja marmer. Arya, mengenakan jubah sutra tipis, rambutnya ditata klimis, sedang tertawa lebar memegang telepon, wajahnya penuh kepuasan. Di sampingnya, Ibu Ratna sedang mengarahkan 2 asisten rumah tangga untuk membersihkan, tangannya memegang katalog tebal berisi perabotan impor mewah. Ibu dan anak itu sedang mabuk kemenangan, sama sekali tidak sadar bahwa setiap gerak-gerik mereka sedang diawasi. Kalian bersihkan yang bersih. Naik ke atas, kumpulkan semua barang rongsokan si Dita yang tertinggal di lemari, buang langsung ke truk sampah. Jangan sampai ada jejaknya di rumah ini. Arya, sudah telepon Mutiara belum? Bilang padanya kalau hari ini senggang. Suruh ke sini lihat-lihat mau ganti sofa warna apa, gorden warna apa. Biar ibu panggil tukang untuk ukur dan buat sekalian. Rumah ini harus dirombak total. Menyambut menantu emas, rumahnya juga harus sepadan. Ibu tenang saja, semua ada waktunya. Pagi ini aku harus ke kantor memimpin rapat dewan direksi. Yang paling penting siang nanti. Pak Hartono, ayah Mutiara, mengajak makan siang untuk finalisasi kontrak suntikan dana 15 miliar rupiah. Selesai urusan ini, posisiku di dewan komisaris akan semakin kuat. Sorenya aku jemput Mutiara untuk coba gaun pengantin. Ibu tidak tahu, semalam setelah berhasil memaksa Dita tanda tangan, membuang beban kampungan itu, rasanya lega sekali. Nanti di kantor, aku suruh bagian keuangan transfer 3 miliar rupiah, anggap saja sedekah untuk mengusir pengemis. Saya duduk menatap layar, sudut bibirku menyunggingkan senyum sinis penuh penghinaan. Kebodohan, keangkuhan, dan delusi kedua ibu dan anak itu benar-benar di luar imajinasi saya. Mereka asyik melukis masa depan gemilang, dengan percaya diri menghitung setiap rupiah, setiap sofa, tanpa menyadari tanah di bawah kaki mereka sedang runtuh. Mereka bangga dengan jabatan direktur, mendambakan kursi direktur utama di perusahaan induk. Mereka berencana menggunakan uang perusahaan untuk merenovasi villa. Mereka begitu naif hingga tidak tahu bahwa villa yang mereka tempati, sertifikat kepemilikannya yang sah ada di Brankas Group di bawah wewenang saya seorang. Perusahaan PT Jaya Makmur yang ayah calon istri Arya janjikan akan menyuntikkan 15 miliar rupiah, sebenarnya sedang sekarat, hidup dari belas kasihan kontrak-kontrak dari grup saya. Cukup dengan 1 jentikan jari, penyangga sempurna itu akan hancur berkeping-keping. Saya mengembalikan tablet kepada pengacara Tirtayasa, bersandar di kursi, menyatukan kedua tangan. Semua perasaan sentimental telah menguap. Pikiran saya sekarang hanya berisi perhitungan dingin dan presisi seorang master catur. Jaring telah ditebar, umpan telah disebar. Sekarang saatnya menarik jaring terakhir untuk mencekik hiu-hiu serakah ini. Saya memerintahkan Tirtayasa untuk memeriksa kembali semua lini serangan. Tim audit independen dan Direktur SDM senior sudah berada di anak perusahaan sejak pukul 7 pagi. Memblokir seluruh sistem server, menyegel buku-buku, mengunci dokumen terkait proyek-proyek yang telah digelapkan Arya.
Surat pemutusan kontrak permanen dengan perusahaan calon mertuanya juga telah dikirim melalui kurir kilat. Bank juga telah memulai perintah penyitaan aset, menyiapkan tim keamanan profesional untuk mendatangi villa. Mereka suka bermain sandiwara mengandalkan kekayaan, suka menghina orang lain miskin. Mereka yakin 3 miliar rupiah bisa membeli nurani dan pengkhianatan. Baiklah, saya akan biarkan mereka terbang di awang-awang beberapa jam lagi. Semakin tinggi memanjat, semakin sakit jatuhnya. Saat jatuh dari puncak kesombongan tanpa alas, tulang belulang mereka akan remuk redam. Saya berdiri, mengambil tas tangan edisi terbatas, melangkah dengan angkuh keluar dari kamar hotel. Sudah waktunya bagi saya untuk melangkah ke terang, merebut kembali tahta saya, dan secara pribadi mengantar sang pengkhianat ke neraka. Jakarta memasuki jam sibuk pagi hari dengan ritme yang tergesa-gesa dan bising seperti biasa. Namun di gedung perkantoran kelas A berbalut kaca biru, tempat kantor anak perusahaan yang dipimpin oleh Arya berada, suasana begitu hening hingga menyesakkan. Tepat pukul 8:30, Mercedes S-Class hitam mengkilap milik Arya berhenti di depan lobi utama. 6. Pintu mobil terbuka. Ia melangkah keluar dengan gaya angkuh seorang raja yang baru saja menang perang. Setelan abu-abu yang dijahit khusus membalut tubuhnya dengan pas. Dasi sutra merah marun menonjol. Sepatu kulit mahal mengetuk lantai marmer dengan irama yang mantap. Ia dengan sombong melemparkan kunci mobil kepada petugas keamanan, lalu melenggang masuk melalui pintu putar otomatis. Di kepalanya saat ini pasti dipenuhi khayalan tentang makan siang penandatanganan kontrak 15 miliar rupiah dengan calon mertuanya, dan gambaran pernikahan megah dengan putri konglomerat untuk memperkuat posisinya. Ia yakin setelah menyingkirkan saya, jalan menuju kesuksesan akan terhampar mulus di hadapannya. Dari layar besar di ruang kerja pribadi saya di kantor pusat grup, saya dengan santai menyesap teh chamomile panas. Mata saya yang dingin mengamati setiap perkembangan yang disiarkan langsung melalui sistem kamera keamanan. Begitu Arya melangkahkan kaki ke area kerja umum, kepekaannya sebagai seorang yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama 6 tahun membuatnya samar-samar menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Ruangan itu hening secara menakutkan, tidak ada sapaan riuh selamat pagi, Pak Direktur yang menjilat seperti biasanya. Semua karyawan menunduk menatap layar komputer, tidak ada yang berani menatap matanya. Sesekali ada beberapa tatapan curi-curi yang penuh kebingungan dilemparkan ke arahnya lalu cepat-cepat berpaling, disertai bisik-bisik tegang. Arya sedikit mengerutkan kening. Kesombongan dan kepuasannya membuatnya kesal dengan sikap tidak profesional bawahannya. Tapi ia sama sekali tidak membayangkan bencana dahsyat yang menantinya. Ia melangkah cepat menuju lift khusus pimpinan, menekan tombol ke lantai tertinggi. Suara denting terdengar, pintu lift terbuka. Arya berjalan di sepanjang koridor berkarpet merah, menuju ruang kerja direkturnya yang megah. Namun begitu mendekati pintu, langkahnya tiba-tiba terhenti. Sekretaris pribadinya yang cantik, yang biasanya selalu merayunya setiap pagi, kini berdiri merapat ke dinding, wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya memeluk tumpukan berkas di dada, seluruh tubuhnya gemetar. Arya mengerutkan kening dengan marah, "Apa yang kamu lakukan berdiri di situ? Di mana kopi pagiku? Dokumen untuk rapat triwulan ketiga sudah dicetak belum? Kenapa kalian semua aneh hari ini?" Sekretaris itu tergagap, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya dengan gemetar menunjuk ke arah pintu ruang kerja Arya yang sedikit terbuka dengan tatapan ngeri. Arya mendengus kesal, mendorong pintu kayu itu dengan kasar lalu melangkah masuk, dan pemandangan di hadapannya membuat darah di tubuhnya seolah membeku. Kakinya terpaku di udara, matanya terbelalak. Kursi kulit kebesarannya telah ditarik ke tengah ruangan. Orang yang duduk di sana bukanlah rekan bisnis, melainkan Bapak Santoso, Direktur SDM paling senior yang dikirim langsung dari kantor pusat. 7, 8, 9, 10. Di sekeliling meja kerjanya yang luas, 5 auditor berseragam hitam sedang sibuk bekerja. Mereka terus-menerus membolak-balik, memilah, dan membubuhkan stempel segel merah pada tumpukan dokumen, buku akuntansi, dan kontrak. Seluruh ruangan dipenuhi suasana penyelidikan yang tegang. Keterkejutan awal Arya dengan cepat berubah menjadi kemarahan seorang yang wilayahnya dilanggar. Ia menggeram, mentalitas superiornya membuatnya masih berhalusinasi bahwa ia tak tersentuh. "Apa yang kalian lakukan di ruanganku? Pak Santoso, Anda Direktur SDM dari grup. Anda seenaknya membawa orang ke sini menggeledah barang-barang saya tanpa pemberitahuan? Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh berkas proyek saya? Hentikan! Keluar semua dari sini sekarang juga!" Arya berteriak sekuat tenaga. Tetapi Direktur SDM itu sama sekali tidak terlihat bingung atau takut. Ia dengan tenang menutup laptopnya, lalu perlahan berdiri. Di tangannya ada sebuah map tebal, dengan stempel merah Presiden Direktur tertera di bagian atas. Ia berjalan dengan mantap ke arah Arya,
Tatapannya dingin dan mekanis seperti mesin algojo yang siap mengeksekusi. Bapak Arya Wiguna, Anda tidak punya hak lagi untuk berteriak atau memberi perintah di sini. Sesuai instruksi darurat dari Presiden Direktur, mulai pukul 8 pagi ini, Anda secara resmi dicabut dari semua jabatan manajerial dan dipecat seketika. Ini surat pemecatan Anda. Selembar kertas takdir itu melayang dan jatuh tepat di ujung sepatu kulit mengkilap Arya. Ia berdiri membeku, dadanya naik turun dengan cepat. Otaknya seolah tidak mampu memproses informasi mengerikan yang baru saja ia terima. Dipecat, dicabut jabatannya, ia adalah bintang yang sedang bersinar, mesin pencetak uang perusahaan. Kenapa semua direnggut hanya dalam satu pagi? Anda gila. Kalian semua sudah gila. Memecat saya direktur pelaksana yang menghasilkan pendapatan ratusan miliar untuk perusahaan ini. Saya yang menegosiasikan kontrak-kontrak terbesar. Apa hak kalian memecat saya dengan selembar kertas ini? Saya tidak terima. Saya minta bertemu langsung dengan Direktur Utama Grup. Saya minta penjelasan yang transparan. Kalian pasti sedang bermain politik untuk menyingkirkan saya, kan? Alasan pemecatan sangat jelas dan transparan. Tim audit khusus telah memegang bukti-bukti tak terbantahkan bahwa Anda diam-diam mendirikan perusahaan-perusahaan cangkang atas nama kerabat. Anda telah memalsukan faktur, membuat proyek-proyek fiktif untuk menggelapkan dana perusahaan, dan menilep puluhan miliar rupiah dari proyek-proyek besar grup selama 2 tahun terakhir. Masalah ini tidak berhenti pada pemecatan. Grup telah menyerahkan seluruh berkas pelanggaran ekonomi Anda ke pihak kepolisian. Semua rekening bank Anda, termasuk rekening tabungan yang baru saja Anda gelapkan atas nama ibu Anda kemarin lusa, semuanya telah dibekukan oleh bank. Bapak Arya, saya sarankan Anda tidak perlu berteriak lagi. Siapkan saja pengacara untuk menghadapi pengadilan dan hukuman penjara. Melalui layar, saya melihat kaki Arya gemetar, ia mundur 2 langkah dan punggungnya menabrak jendela kaca. Wajahnya yang semula merah karena marah, mendadak berubah pucat pasi seperti abu. Matanya melotot, penuh kengerian dan kepanikan. Tembok kebanggaan yang ia bangun dengan susah payah telah runtuh total. Ia tidak percaya bahwa trik-trik kotor yang ia kira sudah sangat rapi dan canggih bisa dibongkar habis-habisan tanpa menyisakan celah sedikit pun. Hanya dalam semalam. Dalam kepanikan yang luar biasa, naluri pengecutnya untuk bertahan hidup muncul. Ia dengan panik meraih pelampung terakhir, membawa nama calon mertuanya untuk mengancam para petugas. Tidak mungkin. Kalian memfitnah. Siapa dalang di balik semua ini? Siapa yang punya wewenang melangkahi Dewan Komisaris untuk menyetujui audit abal-abal ini? Saya punya backingan. Calon mertua saya adalah pemilik PT Jaya Makmur, siang ini beliau akan menyuntikkan 15 miliar rupiah untuk menyelamatkan proyek ini. Kalian tidak bisa menyentuh saya. Menyentuh saya berarti menyentuh keluarga istri saya. Kalian akan menanggung akibatnya. Arya berteriak putus asa, tetapi Direktur SDM itu hanya menyeringai, senyum yang penuh belas kasihan dan penghinaan. Ia mendekat, menatap tajam sang pengkhianat dengan mata setajam silet, lalu membisikkan kalimat yang mematikan. Setiap kata diucapkan dengan tegas, menusuk gendang telinga pria yang sudah kehilangan akal itu. PT Jaya Makmur milik calon mertua Anda pagi tadi sudah menerima surat pemutusan seluruh kontrak kerja sama permanen dari grup. Saat ini perusahaan beliau diambang kebangkrutan, para penagih utang sudah mengepung kantornya, bank bersiap menyita aset. Beliau sendiri bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya, mana mungkin punya 15 miliar untuk menyelamatkan Anda? Dan Anda bertanya siapa yang punya kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pemecatan, pembekuan rekening, dan menghancurkan seluruh hidup Anda, hanya dalam 1 malam. Coba tanyakan pada istri kampungan yang baru saja Anda campakkan dengan kejam semalam. Seluruh tubuh Arya membeku, semua di sekitarnya seolah runtuh. Kata istri masuk ke telinganya seperti petir di siang bolong. Wajah pucat dan pasrah saya semalam terbayang di benaknya, berselang-seling dengan kekuasaan puncak yang baru saja disebutkan oleh Direktur SDM. Otaknya benar-benar buntu, tidak bisa menyatukan 2 kepingan teka-teki yang mustahil itu. Tepat saat ia hendak berteriak membantah, ponsel di sakunya berdering tak henti-henti. Layar menampilkan nama ibu. Tangannya gemetar hebat, ia buru-buru mengeluarkan ponsel dan menekan tombol jawab. Belum sempat ia bicara, jeritan pilu, isak tangis, dan kepanikan luar biasa dari Ibu Ratna menggema melalui pengeras suara, merobek keheningan terakhir di ruangan itu. Hukuman yang sesungguhnya baru saja dimulai, menghantam kepala para pengkhianat dengan pukulan paling kejam. Dari layar kamera keamanan tajam yang terhubung langsung ke ruang kerja Presiden Direktur, saya menyaksikan seluruh tragedi yang terjadi di kedua lokasi. Di kantor anak perusahaan, Arya berdiri membeku seperti patung yang hancur. Tangannya yang memegang telepon gemetar hebat. Melalui sistem audio, jeritan serak dan parau Ibu Ratna dari seberang sana menggema, memecah keheningan ruang kerja itu,
dan menghancurkan citra berkuasa yang baru saja ia kenakan pagi tadi. Arya, tolong ibu. Ya Tuhan. Kamu di mana, Arya? Ada apa ini nak? Tiba-tiba ada segerombolan preman. Bukan, satpam berseragam hitam masuk ke rumah kita. Mereka datang bersama orang-orang berdasi yang mengaku dari bank dan bagian aset grup. Mereka bilang villa ini bukan milikmu. Mereka bilang surat-suratnya atas nama perusahaan induk dan sekarang grup menarik kembali rumah dinas ini. Mereka sedang mengangkut semua barang, melempar semua baju dan tas ibu ke jalan. Arya, pulang tolong ibu, nak. Ibu didorong keluar dari rumah ini. Saya bersandar di kursi kulit, dengan santai menyesap teh chamomile. Rasa pahit teh mengalir di tenggorokan, meninggalkan sisa rasa manis dan menyegarkan yang aneh. Saya melirik ke layar kamera kedua, yang menayangkan gambar langsung dari villa mewah itu. Pemandangannya benar-benar karikatur sempurna dari kehidupan orang kaya baru. Ibu Ratna, wanita yang semalam mengenakan gaun sutra mengkilap sambil menunjuk-nunjuk wajah saya, dan menghina saya sebagai parasit miskin, kini dalam kondisi paling menyedihkan yang pernah saya lihat. Rambutnya acak-acakan, tanpa alas kaki, kedua tangannya memeluk erat tas mewah pemberian calon menantunya, menangis meraung-raung di lantai teras. Tim keamanan profesional yang dikirim oleh grup bekerja dengan sangat dingin dan tegas. Mereka tidak berdebat, tidak melakukan kekerasan fisik, hanya diam-diam menyegel setiap ruangan. Barang-barang mewah yang dibanggakan ibu mertua saya, mulai dari vas keramik mahal, pakaian sutra bermerek, hingga tumpukan kosmetik mahal, semuanya dikemas ke dalam kardus-kardus murah, dan didorong ke pinggir jalan aspal yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Ibu Ratna berteriak, mengumpat, bahkan menggunakan statusnya sebagai ibu direktur untuk mengancam. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah wajah-wajah tanpa ekspresi dari para petugas. Mereka menunjukkan surat perintah penyitaan aset dengan stempel merah presiden direktur, membuat semua pembelaannya menjadi bahan tertawaan. Kembali ke layar di ruang kerja Arya, ia berdiri dengan mulut ternganga, matanya membelalak merah. Ponsel di tangannya terlepas dan jatuh berdebam di lantai. Karier hancur, jabatan dicopot, uang dibekukan, dan sekarang bahkan tempat tinggal pun direnggut dengan kejam tanpa pemberitahuan. Kalimat Direktur SDM tadi tiba-tiba terngiang di benaknya seperti lonceng kematian. Coba tanyakan pada istri yang baru saja Anda kampakkan semalam. Arya menggeleng-gelengkan kepala, kesombongannya yang mendarah daging tidak mengizinkannya percaya pada kenyataan yang tidak masuk akal itu. Ia tidak bisa menerima bahwa seorang gadis dari desa, seorang istri yang sehari-harinya berkutat dengan popok dan cucian, bisa menjadi tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Ia berpikir, ini pasti sebuah kesalahan, atau lebih buruk lagi, ada kekuatan musuh di dewan direksi yang ingin menjatuhkannya, dan menggunakan alasan istrinya untuk menghinanya. Ia terengah-engah seperti binatang yang terpojok, mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba berbalik, mengabaikan Direktur SDM dan tim audit, dan berlari keluar dari ruang kerja. Ia harus ke kantor pusat, ia harus bertemu dengan presiden direktur yang berkuasa itu untuk menuntut keadilan, menuntut kembali tahta yang ia yakini pantas ia dapatkan. Dari kantor anak perusahaan ke menara perkantoran mewah tempat kantor pusat grup berada di pusat kota, hanya butuh sekitar 20 menit berkendara. Tapi bagi Arya saat ini, perjalanan itu terasa sepanjang 1 abad. Saya duduk di ruang kerja saya yang tertutup, jari-jari saya yang dicat merah mengetuk-ngetuk meja kayu, membayangkan pria pengkhianat itu sedang menginjak gas dengan panik, menyelinap di antara lalu lintas Jakarta yang padat. Ia mengemudi dalam keadaan panik, keringat membasahi kemeja mahalnya, pikirannya kacau balau. Ia berpegang pada alasan-alasan paling lemah untuk menenangkan dirinya. Ia berpikir bahwa calon mertuanya, pemilik PT Jaya Makmur, masih menjadi pelampung terakhirnya. Ia tidak tahu bahwa sejak pagi, perusahaan ayah dari kekasihnya itu telah dibekukan seluruh limit kreditnya oleh bank. Para mitra bisnis serentak membatalkan kontrak karena takut terseret dalam hukuman dari grup. Semua yang pernah berdiri angkuh menghina saya kini berada dalam satu jaring yang sama yang perlahan-lahan mengencang. Arya mengerem mendadak Mercedesnya di depan lobi utama menara grup. Ia tidak peduli untuk menyerahkan mobil pada valet. Ia mendorong pintu mobil dan keluar seperti orang kesurupan. Setelan abu-abunya yang tadinya rapi kini kusut, dasi sutra merah marunnya ia tarik longgar karena sesak. Ia melangkah dengan kasar memasuki lobi utama. Saat tiba di depan gerbang keamanan otomatis, ia mengeluarkan kartu direkturnya, menggesekkannya dengan keras. Terdengar bunyi bip yang nyaring disertai tulisan merah menyala, kartu tidak berlaku. Arya murka, ia memukul palang keamanan, berniat melompatinya tetapi 2 petugas keamanan bertubuh besar langsung menghalanginya. Minggir, kalian buta. Saya Arya Wiguna, Direktur Pelaksana anak perusahaan grup. Saya ada urusan darurat, perlu bertemu langsung dengan Presiden Direktur. Beri saya jalan.
Ia berteriak, matanya merah menyala. Tapi petugas keamanan di kantor pusat sudah menerima perintah dari pengacara Tirtayasa. Mereka memasang wajah dingin, dengan tegas mendorongnya keluar. Dalam keputusasaan seorang yang telah kehilangan segalanya, Arya benar-benar kehilangan akal. Ia mengambil ancang-ancang, dengan kekuatan seorang yang terpojok, ia mendorong seorang petugas keamanan muda hingga jatuh, lalu mengabaikan alarm yang berbunyi nyaring, ia berlari sekuat tenaga menuju lift khusus pimpinan. Petugas keamanan mengejarnya tetapi ia lebih cepat masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai tertinggi dengan membabi buta, tempat ruang rapat VIP Dewan Direksi berada. Saya duduk dengan tenang di kursi utama ruang rapat VIP yang luas. Meja rapat oval dari kayu solid terbentang hingga ke jendela kaca yang menawarkan pemandangan seluruh pusat kota yang cerah. Suasana hening dan berwibawa, sangat kontras dengan kekacauan di lobi. Pengacara Tirtayasa berdiri di belakang saya, sedikit membungkuk melaporkan bahwa Arya sedang naik. Saya mengangguk pelan, merapikan rambut hitam panjang saya, dan memperbaiki kerah blazer putih gading saya. Jantung saya berdetak dengan irama yang lambat dan mantap. 6 tahun, saya menundukkan kepala, menelan setiap tetes air mata pahit untuk memainkan peran sebagai wanita desa yang tidak berguna. 6 tahun, saya membiarkan keserakahannya demi ditukar dengan satu malam badai di mana ia menghina dan mengusir saya tanpa belas kasihan. Sekarang, sandiwara telah mencapai babak akhir. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, saat pengkhianat itu hancur berkeping-keping. Saya ingin melihatnya berlutut di hadapan kebenaran kejam yang tidak pernah ia duga. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa terdengar di sepanjang koridor berkarpet tebal di luar. Terdengar teriakan petugas keamanan, suara perkelahian, dan kemudian, brak, pintu kayu jati berukir di ruang rapat VIP didorong terbuka dengan keras dari luar. Arya menyerbu masuk seperti binatang buas yang kehilangan arah. Ia terengah-engah, dadanya naik turun, keringat membasahi wajahnya yang pucat karena takut dan marah. 2 petugas keamanan mengejar untuk menahannya, tapi saya mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka mundur dan menutup pintu. Pintu berat itu tertutup, mengunci sang pengkhianat di dalam ruangan kaca di mana hanya ada dia dan saya. Arya berdiri terpaku di tengah ruangan, cahaya dari jendela raksasa menyilaukannya. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling meja rapat yang panjang, dan kemudian pandangannya terpaku pada posisi utama di ujung meja. Di sana, di bawah cahaya pagi yang cerah, saya duduk menyilangkan kaki, kedua tangan tergenggam elegan di atas meja. Saya mengenakan setelan putih yang berkuasa. Bibir merah saya menyunggingkan senyum tipis, namun setajam pisau. Arya mengedipkan matanya berulang kali, seolah mencoba mengusir halusinasi gila yang menghantui pikirannya. Ia mengucek mata, mundur selangkah, seluruh tubuhnya gemetar. Ia mengenali saya, tentu saja ia mengenali saya. Bagaimana mungkin ia melupakan wajah istri yang baru semalam ia caci maki sebagai wanita lusuh, kampungan yang membuatnya mual? Tetapi wanita yang duduk di hadapannya saat ini memancarkan aura tekanan yang luar biasa, sebuah wibawa absolut yang membuat orang lain ingin menunduk hormat, sama sekali tidak seperti citra istri yang lembut dan pasrah di dapur kecil. Otak Arya benar-benar berhenti berfungsi. Ia membuka mulutnya, mencoba mengeluarkan suara, tetapi tenggorokannya yang kering hanya bisa mengeluarkan gumaman tak berarti. Ia menatap saya, lalu menatap papan nama kuningan berlapis emas di atas meja, yang dengan jelas terukir tulisan, Presiden Direktur, Anindita Kahyani. Dita, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di kursi itu? Mana satpam? Kenapa orang luar sepertimu bisa masuk ke sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ia berteriak, sebuah teriakan pilu, hancur, dan putus asa. Lututnya lemas. Kakinya yang dulu melangkah dengan angkuh kini tidak lagi mampu menopang tubuhnya yang besar. Ia tersungkur, kedua tangannya mencengkeram kursi kulit di dekatnya agar tidak jatuh, wajahnya berubah. Urat-urat biru menonjol di pelipisnya. Ia menatap saya dengan mata melotot, penuh keheranan, kengerian, dan ketakutan yang paling purba. Surat pemecatan. Villa disita. Rekening dibekukan. Direktur SDM bilang, istriku. Tidak mungkin, ini tidak mungkin benar. Sebenarnya siapa kamu? Dita, siapa kamu? Jeritannya menggema di seluruh ruangan, memantul di dinding kaca, dan kembali menusuk penghinaannya sendiri. Saya perlahan berdiri, suara hak sepatu saya yang runcing mengetuk lantai kayu dengan irama yang teratur. Saya perlahan berjalan mengitari meja, mendekati pria yang sedang berlutut di lantai. Saya berhenti di hadapannya, membungkuk, menatapnya dengan mata yang setenang danau dalam, menembus ke dalam matanya yang dipenuhi kepanikan. Kau bertanya siapa aku, Arya? Suara saya terdengar, tidak keras, tidak berteriak, tetapi setiap katanya dingin,
setajam jarum beracun yang menusuk otaknya. Aku adalah gadis dari desa miskin yang selalu kau dan ibumu hina. Selama 6 tahun, aku adalah istri kampungan lusuh yang membuatmu mual saat berdiri di sampingku di depan rekan bisnis. Aku adalah orang yang semalam kau cengkeram tangannya untuk menandatangani surat cerai lalu kau usir ke jalan di tengah badai dengan harga 3 miliar rupiah. Saya berhenti sejenak. Sudut bibirku terangkat lebih tinggi, membiarkan kata-kata pedas itu meresap ke dalam setiap sel sang pengkhianat. Dan aku juga adalah ahli waris sah 51% saham dari grup perusahaan raksasa ini. Akulah pemilik sesungguhnya dari kursi direktur yang baru saja kau tendang. Akulah pemilik sah dari villa mewah yang ibumu baru saja diusir pagi ini. Modal yang kau gunakan untuk berbisnis, kontrak-kontrak yang membantumu naik ke puncak kesuksesan, bahkan perusahaan calon mertuamu yang kau andalkan, semuanya ada dalam genggamanku. Selama 6 tahun, kau pikir kau adalah serigala hebat yang membangun kerajaanmu sendiri? Tidak, Arya. Kau hanyalah boneka yang aku mainkan. Seekor anjing penjaga yang aku beri makan, tetapi berhalusinasi punya kekuatan dan berbalik menggigit tuannya. Arya benar-benar hancur. Kata-kata saya seperti palu godam kejam yang menghancurkan kebanggaan, harga diri palsu, dan seluruh pandangan dunianya. Ia memeluk kepalanya, meringkuk di lantai, seluruh tubuhnya gemetar hebat, air mata dan ingusnya bercucuran. Ia akhirnya sadar, kariernya bukan hasil dari bakatnya. Kemewahan ibunya bukan karena keberuntungannya. Semuanya adalah sedekah dari istri yang paling ia hinakan. Ia telah dengan tangannya sendiri membuang berlian tak ternilai demi mengejar kerikil berlapis kat emas. Semalam kau benar, Arya. Kau dan aku tidak berada di dunia yang sama. Duniamu adalah tambal sulam kotor dari keserakahan, rasa tidak tahu berterima kasih, dan keangkuhan. Sedangkan duniaku adalah tempat di mana orang sepertimu seumur hidup tidak akan pernah pantas untuk melangkah masuk bahkan sekalipun. Sekarang, enyah dari gedungku. Sebelum aku memanggil polisi untuk membawamu atas tuduhan penggelapan dana. Saya berbalik, dengan tegas melangkah kembali ke kursi presiden direktur. Cahaya matahari dari jendela menyinari punggung saya dengan gemilang dan angkuh. Di belakang saya, Arya menundukkan kepalanya ke lantai, mengeluarkan isak tangis pilu dari seorang yang telah kehilangan segalanya, jatuh ke dasar neraka yang ia gali sendiri. Permainan hukuman ini telah selesai. Setelah diseret keluar dari ruang rapat VIP dan diusir dari gedung kantor pusat grup, Arya seperti mayat hidup yang terombang-ambing di tengah keramaian Jakarta. Dari laporan tim keamanan, saya tahu ia berjalan sempoyongan di trotoar, di bawah terik matahari siang yang membakar. Setelan mahalnya kusut dan kotor setelah jatuh di lobi, dasi merah marunnya entah terbuang di mana. Karier hancur, kekuasaan lenyap, menghadapi ancaman penjara karena penggelapan dana, dan yang paling mengerikan, kebenaran tentang identitas saya telah meruntuhkan seluruh kesadarannya. Namun, naluri bertahan hidup seorang oportunis belum membiarkannya benar-benar jatuh. Ia buru-buru naik taksi, dengan panik menyuruh sopir untuk langsung menuju ke villa keluarga Mutiara. Kekasih mudanya yang ia yakini akan menjadi pelampung terakhir yang akan menyelamatkannya dari lumpur ini. Ia berpikir Mutiara sedang mengandung darah dagingnya, cucu laki-laki yang didambakan ibunya. Ia berpikir cinta seorang putri konglomerat padanya tulus, melampaui semua batasan materi. Ia lupa satu hal penting. Fondasi hubungan gelap itu dibangun di atas hadiah-hadiah mewah, status direktur yang gemerlap, dan janji-janji masa depan sebagai istri direktur utama. Ketika penyangga itu saya runtuhkan, cinta mereka akan hancur seperti istana pasir diterjang ombak. Saat taksi berhenti di depan gerbang kompleks villa keluarga Hartono, tempat tinggal Mutiara, pemandangan yang menyambut Arya bukanlah ketenangan yang biasa. Gerbang besi tempa besar terbuka lebar. Puluhan truk kecil dari pemasok bahan bangunan terparkir di sepanjang jalan masuk. Pria-pria berwajah sangar, dengan surat utang di tangan, berteriak-teriak menuntut bertemu dengan pemilik PT Jaya Makmur. Grup saya baru saja mengumumkan pemutusan kontrak, efek domino langsung terjadi. Bank-bank serentak membekukan batas kredit. Para pemasok material yang mencium bau kebangkrutan segera datang untuk menagih utang. Keluarga putri konglomerat itu hanya dalam beberapa jam telah jatuh ke dalam situasi terkepung dari segala arah, menunggu ajal. Arya menerobos kerumunan yang kacau. Dengan susah payah masuk ke dalam halaman. Mutiara berdiri di teras, rambutnya yang bergelombang acak-acakan, wajahnya yang berdandan tebal kini pucat dan kotor karena air mata dan kepanikan. Saat melihat Arya, matanya sempat memancarkan harapan, tetapi ketika melihat penampilannya yang menyedihkan, kucel, dan gila, harapan itu dengan cepat padam, digantikan oleh rasa dingin dan jijik. Arya berlari mendekat, mencengkeram kedua lengan kekasihnya. Suaranya serak, "Mutiara, Mutiara, tolong aku. Aku kehilangan segalanya." Si Dita, istri kampunganku itu,
Dia adalah presiden direktur grup. Dia menipuku, menjebakku, memecatku, membekukan rekeningku, mengusir ibuku dari rumah. Suruh ayahmu membantuku. Suntikan dana 15 miliar rupiah ke proyek seperti yang dijanjikan. Asalkan ada uang. Aku akan membalikkan keadaan. Kita masih punya anak ini, kamu harus membantuku. Mutiara terpaku, matanya terbelalak menatap pria di hadapannya seperti melihat makhluk paling menjijikkan. Kata-kata Arya tak ubahnya vonis mati yang menutup semua pintu masa depannya. Perusahaan keluarganya sedang diambang kehancuran oleh grup yang sama, dan penyebabnya adalah pria bodoh dan hina yang sedang memohon pertolongannya ini. Kemarahan, kekecewaan, dan sifat pragmatis seorang sosialita manja langsung meledak. Ia mengayunkan tangannya menampar wajah Arya dengan keras. Suara tamparan yang nyaring terdengar, membekaskan 5 jari merah di wajah pucat sang pengkhianat. Kamu gila, kamu sudah gila, ya? Ayahku sedang bersembunyi di dalam karena para penagih utang di luar sana. Perusahaan diputus kontrak, bangkrut, dari mana dapat 15 miliar untuk orang rendahan sepertimu? Ternyata selama ini kamu hanya anjing piaraan yang hidup dari istrimu. Kamu menipuku. Kamu bilang kamu direktur hebat. Kamu bilang akan menjadikanku istri direktur utama. Memberiku villa. Sekarang kamu tidak punya uang sepeser pun, malah sedang diselidiki polisi. Kamu datang ke sini untuk menyeret keluargaku mati bersamamu? Arya memegangi pipinya yang panas, matanya yang memerah menatap kekasih, yang semalam masih ia puja-puja. Ia tidak percaya kata-kata kejam ini keluar dari bibir mungil yang pernah membisikkan kata-kata manis di telinganya. Ia mundur, menunjuk ke perut Mutiara, mencoba berpegang pada ikatan terakhir. Apa yang kamu katakan, Mutiara? Kita saling mencintai. Kamu sedang mengandung anak laki-lakiku. Ibuku sedang menunggu cucu. Kamu tidak bisa meninggalkanku sekarang. Cinta, sadarlah, Arya. Perempuan sepertiku tidak kekurangan pria kaya yang mengejar. Aku mau dengan pria beristri sepertimu karena aku pikir kamu punya uang, punya kuasa, punya masa depan. Sekarang kamu hanya seorang pengangguran yang terlilit utang. Kamu pikir aku akan melahirkan anak untuk orang miskin dan hina sepertimu? Jangan mimpi. Sore ini juga aku akan ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan ini. Aku lebih baik memulai dari awal daripada terlibat dengan pembawa sial sepertimu. Pergi. Enyah dari hadapanku. Jangan pernah muncul lagi di sini. Dasar rendahan, dasar parasit. Setiap kata dari Mutiara seperti ribuan pisau beracun yang menghujam jantung dan harga diri Arya yang sudah compang-camping. Rendahan, parasit, kotor. Kata-kata itu terdengar begitu akrab. Bukankah itu kata-kata keji yang semalam ia gunakan untuk menghina saya, memaksa saya menandatangani surat cerai? Ia bilang melihat saya membuatnya mual, dan sekarang, karma datang secepat kilat. Wanita yang ia pilih untuk menggantikan saya, menggunakan kata-kata yang sama persis untuk membuangnya ke pinggir jalan. Arya tersungkur di atas ubin kotor di halaman rumah keluarga Hartono yang penuh sampah. Langit Jakarta tiba-tiba mendung, menurunkan hujan deras musim panas. Ia berlutut di sana, membiarkan air hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata pahit dan penghinaan yang mendalam. Ia berteriak seperti binatang buas yang terluka, kedua tangannya memukul-mukul aspal hingga berdarah. Ia menyesal. Ia teringat akan masakan hangat yang saya buat. Teringat akan malam-malam saat saya memijat pelipisnya ketika ia stres karena pekerjaan. Ia teringat akan cinta tulus tanpa pamrih yang telah saya berikan selama 6 tahun. Tapi sudah terlambat. Nasi telah menjadi bubur. Harga yang harus ia bayar baru saja menyentuh batas keputusasaan. Sandiwara perselingkuhan itu telah berakhir dengan cara yang paling konyol dan menyedihkan. Tepat seperti yang telah saya tulis dalam skenario hukuman hidup saya. 3 hari berlalu sejak badai yang menyapu bersih sisa-sisa masa lalu. Grup, di bawah kepemimpinan langsung saya, memulai era baru yang lebih kuat dan tegas. Benalu-benalu bernama Arya dan kroni-kroninya telah dipotong habis. Berkas pelanggarannya sudah ada di meja penyidik ekonomi. Perintah cekal telah dikeluarkan. Ia tidak punya kesempatan untuk lari. Tidak ada yang berani menjamin atau menampung seorang yang menyandang status tersangka penipuan dan penggelapan aset dari salah satu imperium keuangan terbesar di negeri ini. Sore itu, saya keluar dari lo. Saya mengenakan mantel hitam. Ujungnya berkibar di Tiba-tiba dari sudut gelap di samping taman hotel, 2 sosok kotor dan kuyu berlari keluar, mengabaikan hadangan para pengawal yang mengelilingi saya. Mereka tersandung,
tergelincir di atas lantai batu yang basah, merangkak hingga ke ujung sepatu hak tinggi saya. Itu adalah Arya dan Ibu Ratna. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, mungkin saya tidak akan mengenali dua orang yang dulu begitu sombong dan angkuh dengan pakaian sutra mahalnya. Pakaian mereka kotor berlumpur, kusut, dan berbau asam seperti gelandangan yang sudah berhari-hari tidak mandi. Wajah Ibu Ratna tirus, keriputnya semakin dalam, rambutnya yang beruban acak-acakan dan basah kuyup. Arya sendiri kurus kering, matanya cekung dengan lingkaran hitam, janggutnya tidak terurus. Tatapannya menunjukkan kegilaan dan keputusasaan yang luar biasa. Mereka tidak punya tempat tujuan. Uang dibekukan. Teman-teman menjauh, kerabat di kampung pun menutup pintu setelah mendengar kabar. Mereka telah merasakan pahitnya kelaparan, kedinginan, dan penghinaan tidur di kolong jembatan dan taman selama 3 malam terakhir. Melihat saya, Ibu Ratna seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia merangkak maju, kedua tangannya yang kotor mencengkeram ujung mantel saya, mengangkat wajahnya yang berlinang air mata, menangis meraung-raung, membuang semua harga dirinya sebagai seorang yang pernah mengaku sebagai nyonya kelas atas. Dita, Ibu minta maaf, Nak. Ibu tahu Ibu salah. Mohon ampuni orang tua ini. Ibu dulu buta, kerasukan setan sampai tega berbuat jahat padamu. Beberapa hari ini Ibu hidup seperti di neraka, Nak. Harus mengais sampah mencari sisa makanan, malam tidur di emperan toko kedinginan, diusir preman. Ibu tahu Ibu salah. Kamu sekarang presiden direktur. Kamu punya kuasa. Kasihanilah kami, berikan kami jalan untuk hidup. Ibu mohon, Nak. Ingat kebaikanmu selama 6 tahun jadi menantu, lihat wajah cucu Ibu, ampuni Arya, ampuni Ibu, Nak. Saya berdiri diam tak bergerak, menatap dingin dari atas ke bawah pada wanita yang bersujud di kaki saya. Kebaikan 6 tahun, cucu? Kata-kata suci itu terdengar begitu murah dan memuakkan dari mulutnya. Saat ia menyiram semangkuk sup yang saya masak ke lantai karena keasinan, apakah ia ingat kebaikan? Saat ia bersekongkol dengan putranya mengusir saya dan putri saya yang sedang demam tinggi di tengah badai demi menyambut menantu kaya, apakah ia ingat cucunya ini? Tidak. Dasar dari permohonan ini bukan penyesalan, melainkan ketakutan akan kemiskinan, kelaparan, dan keputusasaan karena terpojok. Saya sedikit menggerakkan kaki, melepaskan ujung mantel dari tangan kotornya. Ibu Ratna, Anda sedang berakting untuk siapa? Kebaikan 6 tahun versi Anda adalah caci maki setiap hari, adalah persekongkolan menggelapkan aset di belakang saya. Cucu Anda? Bukankah Anda bilang putri saya yang sakit-sakitan ini adalah beban dan Anda hanya butuh cucu laki-laki dari si nona muda itu? Oh, dia sudah menggugurkan kandungannya dan membuang putra Anda seperti kain lap kan? Sayang sekali, karma datang begitu cepat. Anda belum sempat menikmati kursi besan konglomerat, sudah harus tidur di kolong jembatan. Simpan saja air mata buaya itu untuk menangisi hari-hari gelap yang akan datang. Melihat ibunya dihina, Arya sama sekali tidak berani membelanya. Sifat pengecut sudah mendarah daging dalam dirinya. Ia menyeret kedua lututnya di atas genangan air lumpur, mendekat ke hadapan saya. Ia membenturkan dahinya ke lantai. Suara benturan yang menyakitkan terdengar. Darah mengalir dari dahinya bercampur air hujan, terlihat sangat menyedihkan. Dita, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bajingan, binatang tidak punya nurani. Aku dibutakan oleh mutiara, dibutakan oleh kekuasaan. Aku mohon padamu, kau sita semua asetku tidak apa-apa. Kau suruh aku jadi budakmu seumur hidup juga tidak apa-apa. Tapi tolong cabut laporan polisinya. Dita, polisi sedang mencariku. Kalau kau tidak mencabutnya, aku bisa dipenjara 10 tahun, 20 tahun. Aku tidak bisa masuk penjara, aku akan mati di sana. Ingat hari-hari pertama kita pacaran. Aku pernah memboncengmu di bawah hujan. Kita pernah sangat bahagia. Dita, tolong aku. Aku bersujud padamu. Ia meraung-raung. Kedua tangannya memeluk erat betis saya. Saya bisa merasakan getaran, kepanikan luar biasa dari seorang yang berada di ambang pintu penjara. Melihat pria yang dulu dengan angkuh berkata, "Melihatmu, aku mual," kini berlutut di kaki saya, menjilati lumpur kotor untuk memohon kehidupan, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hati saya. Saya hanya merasa jijik. Saya memberi isyarat pada 2 pengawal bertubuh besar untuk maju, dengan kasar menarik pria itu dari saya, melemparkannya hingga jatuh terjerembab di genangan air. Arya, kau tidak pantas menyebut kenangan lama. Cinta kita telah kau kubur sendiri di malam badai yang hina itu. Kau memintaku mencabut laporan. Konyol. Uang yang kau gelapkan adalah keringat ribuan karyawan di grup ini. Kau merampok mereka untuk membeli mobil mewah, tas untuk selingkuhanmu, untuk memuaskan keserakahan ibumu. Memenjarakanmu bukan balas dendam pribadi,
tapi hukuman dari hukum untuk seorang penjahat ekonomi. Saya membungkuk, menatap wajahnya yang menyedihkan dengan mata sedingin es abadi. Jangan berlutut di sini lagi. Kolong jembatan itu dingin. Biarkan penjara mengajarimu arti sebuah pengkhianatan. Uang 3 miliar rupiah untuk membeli masa mudaku, sudah aku sumbangkan ke Yayasan Amal atas namamu, anggap saja sebagai amal terakhir dariku agar di sana kau tidak terlalu sering dipukuli. Selamat tinggal, Arya. Jangan pernah lagi aku melihat wajah menjijikkanmu ini. Saya berbalik, dengan tegas melangkah ke dalam Maybach mewah. Pintu mobil tertutup, memutus jeritan putus asa dari ibu dan anak itu di belakang. Melalui kaca mobil yang gelap, saya melihat mobil polisi dengan lampu sirene biru merah melaju dari ujung jalan. Borgol dingin telah siap membawa sang pengkhianat ke tempat yang semestinya. Hujan Jakarta masih turun, tapi bukan lagi hujan yang membawa penghinaan dan kepahitan bagi saya. Ini adalah hujan yang membersihkan sampah-sampah masa lalu, mengembalikan kehidupan yang bersih dan damai untuk saya. 6 bulan kemudian, langit Maladewa biru cerah. Air laut berwarna toska berpadu dengan pasir putih halus seperti sutra yang terhampar hingga ke cakrawala. Saya berbaring santai di kursi jemur di teras sebuah villa di atas air, menyesap koktail buah tropis sambil mendengarkan deburan ombak. Di kejauhan, putri kecil saya yang mengenakan gaun bunga ceria, sedang asyik berlari-larian membangun istana pasir bersama pengasuhnya. Tawa renyahnya yang jernih terdengar, menghapus semua jejak sakit dan rasa takut dari hari-hari di mana ia harus hidup dalam kedinginan keluarga ayahnya. Ia tumbuh dalam cinta kasih yang mutlak, perlindungan yang kokoh, dan pendidikan terbaik yang bisa saya berikan. Saya membuka tablet, membaca sekilas berita keuangan pagi. Grup, di bawah kendali saya yang transparan dan tegas, telah memecahkan rekor laba baru, berekspansi ke pasar internasional. Tidak ada lagi laporan fiktif, tidak ada lagi perusahaan cangkang. Mesin raksasa itu beroperasi dengan lancar. Saya telah membuktikan kepada seluruh dewan direksi dan pemegang saham, bahwa putri dari seorang wanita yang lari dari rumah demi pria miskin, seorang yang pernah menanggung banyak ketidakadilan, benar-benar memiliki kemampuan, keberanian, dan ketegasan untuk mengenakan mahkota kekuasaan tertinggi keluarga. Sesekali, melalui laporan pengacara Tirtayasa, saya masih mendengar kabar-kabar kecil tentang mereka yang pernah menginjak-injak saya. Arya divonis 15 tahun penjara karena penyalahgunaan kepercayaan untuk menguasai aset dan pemalsuan dokumen ekonomi. Kabarnya, hari-harinya di penjara sangat menyedihkan, diintimidasi oleh narapidana lain, kerja paksa, hidup dalam penyesalan dan siksaan batin yang mendalam. Kondisi mentalnya sudah menunjukkan tanda-tanda gangguan. Sedangkan Ibu Ratna, setelah putranya masuk penjara, ia tidak punya sandaran, terpaksa menjadi pemulung untuk bertahan hidup di kawasan kumuh pinggiran kota. Kehidupan yang keras ditambah guncangan mental yang hebat membuatnya sakit parah. Ingatannya kadang datang kadang pergi, sering terlihat berkeliaran di jalan sambil bergumam memanggil nama cucu laki-laki dan jabatan direktur utama. Dan si Nona muda Mutiara, setelah keluarganya bangkrut dan semua aset disita, ia terpaksa menjadi wanita penghibur di bar-bar pinggiran, menjual sisa kecantikannya demi beberapa lembar rupiah untuk menyambung hidup. Mereka telah dihukum oleh takdir dengan cara yang paling kejam, yaitu dengan merenggut dari mereka persis apa yang mereka gunakan untuk menghina orang lain. Uang, kehormatan, dan harga diri. Meletakkan tablet, saya menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar yang asin. Mengingat kembali perjalanan 6 tahun yang tenggelam dalam kegelapan dan kepasrahan, saya menyadari sebuah kebenaran yang mendalam, sebuah pelajaran berdarah yang ingin saya tanamkan seumur hidup. Kita, para wanita, dilahirkan dengan hati yang lembut dan dahaga akan cinta serta perlindungan. Kita rela mengorbankan masa muda, mundur ke belakang, membuang ego untuk membangun karier pria yang kita cintai. Kita naif percaya bahwa pengorbanan diam-diam itu akan dibalas dengan kesetiaan dan keluarga yang damai. Tetapi hidup bukanlah dongeng, dan hati manusia adalah hal yang paling mudah terkotori oleh godaan uang dan kekuasaan. Ketika kau merendahkan dirimu menjadi kerikil untuk melapangkan jalan orang lain, jangan salahkan mereka jika mereka dengan kejam menginjakmu. Pengorbanan tanpa syarat, kepasrahan dan kesabaran, tidak akan pernah menjadi senjata untuk mempertahankan seorang pria brengsek. Itu hanyalah pupuk yang menyuburkan keegoisan dan kesombongan mereka hingga menelanmu hidup-hidup. Senjata paling tajam, baju zirah paling kokoh bagi seorang wanita bukanlah kecantikan, bukan kepatuhan, dan sama sekali bukan ketergantungan pada pria, melainkan kemandirian finansial, kecerdasan, dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Uang tidak bisa membeli cinta sejati, tetapi uang yang dihasilkan dari keringat, otak, dan kerja kerasmu akan memberimu hak untuk memilih, hak untuk berkata tidak pada penindasan, dan hak untuk pergi dengan kepala tegak saat dikhianati. Jangan pernah menyembunyikan cahayamu,
hanya karena takut menyilaukan orang lain. Jika kau adalah berlian, bersinarlah seterang mungkin. Pria yang tidak tahan dengan sinarmu membuktikan bahwa ia hanyalah seorang pengecut yang lemah, tidak pantas berada di bawah langit yang sama denganmu. Menatap lautan lepas yang luas, jiwa saya terasa ringan, tidak ada lagi sebutir debu kebencian atau dendam. Balas dendam termanis, paling kejam bagi mereka yang telah menyakitimu bukanlah dengan menikam mereka, bukan pula dengan mengutuk mereka. Balas dendam tingkat tertinggi adalah saat kau melangkah keluar dari puing-puing masa lalu, membersihkan semua kotoran, dan membangun kehidupan yang gemilang, sukses, dan bahagia hingga mereka selamanya hanya bisa memandangmu dari dasar sumur yang dalam dengan tatapan penuh damba, penyesalan, dan keputusasaan yang tak terhingga. Matahari terbenam di atas lautan Maladewa, mewarnai seluruh angkasa dengan warna jingga yang hangat. Saya berdiri, berjalan di atas pasir putih, merentangkan tangan menyambut putri kecil saya yang berlari ke dalam pelukan. Deburan ombak menyanyikan lagu kebebasan. Hidup saya pernah diterpa badai. Tapi berkat badai itulah, saya tahu betapa kuatnya diri saya. Saya Anindita Cahyani. Saya telah dengan tangan sendiri menghancurkan belenggu kepasrahan, dengan tangan sendiri mengenakan mahkota kekuasaan yang saya ciptakan. Dan saya tahu, mulai hari ini, sisa hidup saya dan putri saya akan dipenuhi dengan cahaya, kedamaian, dan kebanggaan. Permainan berakhir, dan sayalah satu-satunya pemenang. Sore ini, berdiri di balkon apartemen yang sunyi dan berangin, menadahkan tangan menampung setetes air hujan dingin dari awan kelabu yang baru saja melintas, tiba-tiba saya tersenyum. Senyum yang ringan, tanpa sedikit pun sisa kebencian atau kesedihan. Hidup manusia memang aneh. Harus melewati badai yang dahsyat, dihantam hingga rasanya tak bisa bernapas, barulah kita benar-benar menghargai nilai sebuah kedamaian. Masa 6 tahun yang tenggelam dalam pernikahan beracun, menahan hinaan dan siksaan mental dari orang-orang yang saya sebut keluarga, kini terasa seperti mimpi panjang yang kelam. Setelah terjaga, semua luka yang pernah berdarah, setiap penghinaan yang pernah membuat saya ingin menyerah di tengah malam, akhirnya hanya menjadi bekas luka yang samar. Bekas luka itu tidak lagi terasa sakit setiap kali cuaca berubah. Ia ada di sana sebagai medali bisu yang membuktikan bahwa saya pernah hancur, tetapi juga telah dengan tangan sendiri menjahit kembali dan terlahir kembali dengan penuh kebanggaan. Orang sering bertanya, setelah saya merebut kembali segalanya, mendorong sang pengkhianat dan ibu mertuanya yang kejam ke dasar lumpur masyarakat, apakah saya merasa puas? Ada saat-saat di mana kemarahan yang memuncak membuat saya berpikir bahwa melihat mereka berlutut di kaki saya, menangis memohon dalam penghinaan, adalah balasan yang setimpal. Tapi tahukah Anda, saat berdiri di puncak kemenangan, menatap mereka yang meronta-ronta di dalam puing-puing yang mereka ciptakan sendiri, yang saya rasakan bukanlah kegembiraan liar, melainkan sebuah kekosongan yang sunyi. Saya sadar bahwa tingkat hukuman tertinggi bukanlah membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan melepaskan sepenuhnya. Saya melepaskan bukan karena saya telah memaafkan ketidakbermaluan dan kekejaman mereka. Saya melepaskan untuk membebaskan diri saya sendiri. Hati seorang ibu, jiwa seorang wanita, tidak dilahirkan untuk menjadi kuburan yang menampung hal-hal kotor. Saya mengembalikan mereka ke tempat yang semestinya, merenggut apa yang bukan milik mereka, lalu dengan ringan berbalik pergi, tanpa menoleh, tanpa keraguan, tanpa membiarkan bayangan mereka mengotori sedetik pun kehidupan gemilang saya. Melihat kembali perjalanan yang telah saya lalui, dari seorang gadis lemah yang karena cinta dan kasih sayang rela mematahkan sayapnya sendiri, mengubah dirinya menjadi kerikil tak berarti untuk menjadi landasan bagi seorang pria agar bersinar. Saya pernah naif percaya bahwa pengorbanan diam-diam, kesabaran, dan kelapangan dada yang tak terbatas, akan menjadi tali tak terlihat yang mengikat hati seseorang. Tapi saya salah. Sebuah kesalahan yang harus dibayar dengan masa muda dan harga diri. Malam badai itu, ketika tangan suami yang saya cintai mencengkeram pergelangan tangan saya, memaksa saya menandatangani surat cerai dan mengusir saya dengan kata-kata melihatmu aku mual, sisi lemah dalam diri saya telah mati sepenuhnya. Wanita yang melangkah keluar dari villa di malam hujan yang dingin itu bukan lagi seorang istri yang pasrah, melainkan seorang ratu yang sedang dalam perjalanan merebut kembali tahtanya. Perubahan itu tidak datang dari keajaiban, melainkan dari kesadaran yang menyakitkan hingga ke tulang. Ketika kau merendahkan dirimu menjadi keset bagi orang lain, jangan tanya mengapa mereka dengan kejam menginjakmu. Dari kisah berdarah hidup saya ingin menyampaikan kepada siapapun yang mendengarkan curahan hati ini, terutama para wanita, para kakak, para adik yang sedang goyah di persimpangan jalan kehidupan. Kita, para wanita, sejak lahir telah diajarkan oleh stereotip masyarakat untuk berkorban, untuk mundur ke belakang menjadi benteng yang kokoh bagi suami dan anak. Kita diajarkan untuk menahan diri demi menjaga keharmonisan keluarga,
untuk meredupkan cahaya diri agar pria di samping kita tidak merasa minder. Tapi, teman-teman, jangan pernah mempertaruhkan seluruh hidup, kebahagiaan, dan harga diri Anda di tangan orang lain, meskipun itu adalah orang yang paling Anda cintai. Cinta bisa berubah warna. Hati manusia adalah hal yang paling sulit ditebak di dunia ini. Ketika Anda memberikan segalanya untuk seseorang, jika beruntung bertemu dengan orang yang menghargai, itu adalah anugerah. Tetapi jika bertemu dengan pengkhianat, pengorbanan Anda akan menjadi bahan tertawaan. Jangan pernah kehilangan jati diri dan karier Anda hanya demi sebuah pernikahan. Senjata terbaik untuk melindungi Anda. Payung teraman saat badai datang bukanlah janji-janji manis seorang pria, melainkan kemandirian finansial dan pikiran yang tajam. Uang bukanlah segalanya. Ia tidak bisa membeli hati yang tulus, tetapi uang yang dihasilkan dari keringat, usaha, dan kecerdasan Anda akan memberimu hak untuk memilih. Ia memberimu hak untuk dengan terhormat keluar dari hubungan yang beracun tanpa takut besok akan makan apa, akan menghidupi anak dengan apa. Ia memberimu hak untuk berkata tidak pada penindasan, ketidakadilan, dan yang terpenting, ia adalah perisai terkuat untuk menjaga martabatmu sebagai manusia. Jika kau adalah berlian, berbanggalah dan bersinarlah seterang mungkin. Jangan karena takut menyilaukan mata orang-orang picik, kau menutupi dirimu dengan lumpur. Pria yang benar-benar mencintaimu, yang cukup berani untuk berdiri di sampingmu, akan bangga dengan sinarmu, bukan menyuruhmu mematikan lampu untuk menutupi kekurangannya. Dan jika saat ini ada wanita di luar sana yang juga sedang mengalami pengkhianatan, penolakan, terpojok seperti yang pernah saya alami, dengarkanlah. Menangislah sepuasnya untuk meluapkan semua kekesalan, untuk menghanyutkan semua kepahitan yang menyesakkan. Tapi setelah menangis, besok pagi bangunlah, basuh wajahmu, poleskan lipstik cerah, kenakan pakaian terbaikmu, dan melangkahlah dengan kepala tegak. Penderitaan tidak diciptakan untuk menghancurkan kita. Ia diciptakan untuk menempa kita menjadi versi yang lebih kuat. Ubahlah rasa sakit menjadi kekuatan, ubahlah penghinaan menjadi motivasi untuk mencari uang, untuk mempercantik diri, untuk meningkatkan kualitas diri. Cara balas dendam termanis, terkejam, dan paling berkelas di dunia ini bukanlah dengan melabrak, bukan dengan mengumpat di media sosial, melainkan dengan menjalani hidup yang luar biasa gemilang, sukses, dan bahagia. Hiduplah sedemikian rupa sehingga mereka yang pernah meninggalkanmu, saat menoleh ke belakang, hanya bisa merasakan penyesalan, dan merasa bahwa diri mereka selamanya tidak lagi pantas untuk berada di level yang sama denganmu. Hidup ini adil. Hukum karma mungkin datang terlambat, tetapi tidak pernah melewatkan siapapun. Menanam kebaikan akan menuai buah yang manis, menabur angin akan menuai badai. Kita tidak perlu menjadi hakim. Biarkan hidup dan waktu yang melakukan tugasnya. Tugas kita adalah menjaga jiwa kita tetap jernih, menjaga tangan kita tetap sibuk membangun masa depan, dan menjaga hati kita tetap terbuka untuk menyambut cinta sejati yang menanti di depan. Sebuah pernikahan yang hancur bukanlah akhir dari segalanya bagi seorang wanita. Itu hanyalah sebuah koma, sebuah titik balik bagi Anda untuk dengan berani menulis babak baru yang lebih gemilang, di mana Anda bukan lagi pemeran figuran yang pudar, melainkan ratu tunggal di kerajaan Anda sendiri. Teman-teman terkasih, saat duduk tenang mendengarkan curahan hati dari lubuk hati yang terdalam ini, dalam ruang yang hanya ada suara dan keheningan emosi, adakah sejenak Anda melihat bayangan diri Anda sendiri? Adakah luka masa lalu yang diam-diam mengingatkan Anda pada masa di mana Anda pernah begitu toleran hingga naif? Jika kisah saya dan putri saya hari ini telah menyentuh sudut tersembunyi di hati Anda, atau memberikan Anda setidaknya secercah cahaya kecil untuk berani bangkit setelah jatuh, mari berbagi dengan saya. Tinggalkan beberapa baris komentar di bawah, ceritakan kisah Anda, atau sekadar untuk melepaskan beban yang selama ini Anda pikul sendiri. Di sini tidak ada penghakiman, hanya ada empati dan pelukan tak terlihat dari jiwa-jiwa yang senasib. Dan jika Anda menyukai pesan-pesan kemanusiaan ini, jangan lupa tekan tombol suka untuk menyebarkan kekuatan, berlangganan saluran, dan nyalakan notifikasi agar kita bisa terus bersama, saling menghangatkan sudut-sudut jiwa dalam kisah-kisah kehidupan yang mendalam selanjutnya. Setiap interaksi dari Anda adalah motivasi tak ternilai bagi saya untuk terus menyajikan cerita-cerita yang menyentuh hingga ke relung emosi. Di luar, awan hitam telah sirna, sinar matahari keemasan yang hangat di penghujung hari menembus sela-sela dedaunan, menerangi ruangan dengan cahaya kedamaian yang ajaib. Semua badai pada akhirnya akan berlalu, memberi jalan bagi hari yang cerah. Saya mohon izin untuk menutup halaman buku harian hidup saya di sini. Semoga semua wanita di dunia ini, meskipun hidup menghadapkan ribuan badai, akan selalu memiliki kaki yang kokoh di atas tanah, kepala yang dingin untuk melindungi diri, dan hati yang cukup hangat untuk menyembuhkan setiap luka.